Ini beliau petani, wong legan golek momongan. Artinya wong gabut gitu. Salam sehat seger waras dari kami, dari Rumah Minke, Yogyakarta. Hadir di hadapan panjenengan semua, Mas Adi. Nggih. Adi itu mas panjangnya mas? Adi Kristianto. Adi Kristianto. Dari lahir namanya itu terus ya? Nggih. Nggak ganti-ganti toh? Oh enggak. Aman, siap. Mas Adi dari Magelang jam berapa? Jam 8:30 tadi, 8:30 Macet pagi. nggak, Mas? Puji Tuhan lancar. Oh iya. Biasanya weekend macet ini. Iya, dengaran ya? Dengaran. Sendiri apa bersama siapa yang tadi? Saya dengan istri. Wes, diajak lagi mas ya? Halo Sapam. istri, halo istri, halo istrinya Mas Adi. Mas Adi ini kesehariannya petani ya mas? Petani. Sudah dari lahir bakat jadi petani atau memang setelah tidak dapat jadi PNS apa bekerja di bank terus beralih profesi ke petani begitu atau memang bagaimana mas? Iya, itu lebih tepatnya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kerja di kantor udah nggak bisa. Oh iya. Umur udah terlalu tua. Oh iya. Wira swasta. 30-an lah mas? Lebih 20 lah. Oh lebih 20. Lumayan juga. Iya, udah 50 setengah abad. Setengah abad. Tosik mas Podo berarti. Siap. Jadi PNS juga sudah telat. Oh iya. Tapi justru itu titik baliknya. Menjadi petani itu ternyata menyenangkan. Jadi petani itu menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Wong kena srengenge, panas, kena banyu, bletok. Iya. Menyenangkannya udaranya seger. Oh iya. Jauh dari stres. Yakin? Iya. Kalau pas Yakin. pembagian air nggak kedapatan air itu? Iya, itu stres dikit-dikit. Daripada tinggal di kota besar seperti Semarang, baru keluar rumah udah stres, jalan macet. Oh iya. Panasnya luar biasa. Tapi Semarang kan airnya banyak mas. Iya, sampai lebih-lebih ya, sampai banjir. Tura-tura ya. Sampai tura-tura. Itu buat tanaman sampai kelelep-kelelep gitu ya. Masuk. Sama aja. Ya. Jadi lebih karena ngelihat kondisi sekitar, banyak lahan pertanian. Oh iya. Jadi pengen tanam-tanam gitu. Faktor orang tua juga sih, dari kecil sudah dikenalkan dengan pertanian. Orang tua petani juga? Orang tua petani. Oh. Ibu petani, bapak PNS. Tapi begitu pensiun, bapak ibu jadi petani. Petani padi apa petani apa? Petani Mas? buah-buahan. Buah-buahan Dan spesifik sayur-sayuran. di buah apa mas? Macam-macam ya. Oh iya. Tapi lebih utamanya di buah pisang. Di buah pisang. Buah pisang. Gitu. Oh. Dan sayur-sayuran. 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 Di Magelang soalnya sudah dingin dan mungkin airnya juga banyak. Airnya banyak. Berlimpah ya mungkin Iya, bisa ya. Jadi aman. Irigasi juga bagus. Oh, oke. Jadi sebelah lahan itu sudah ada sungai besarnya. Oh, di Magelang daerah mana mas? Daerah Jambiwangi, desa Jambiwangi. Jambiwangi. Kecamatan Secang. Oh, Kecamatan Perbatasan Secang. kabupaten dengan Kota Madya. Berarti yang sebelah sana ya mas ya? Sebelah utara. Sebelah utara, betul. Iya, Sebelah utara sebelah Magelang. utara. Oh, Sebelah utara Kota Magelang. Itu Keren maksudnya itu. kabupaten. Nah, yang sekarang Mas Adi ini tekuni kecuali daun min yang distorkan di Rumah Minke ini, itu ada tanaman lain yang dikelola nggak? Tanaman lain cabai rawit. Wah, juragan cabai kan. Iya, sekarang lagi Pedes loh Mas itu. Iya, harganya pedas. Wah, jos Kondisinya juga lagi pedas, banyak yang mati. Weh, kok bisa? Musim hujan. Oh, kalau Hujan setiap hari, tanaman iya. cabai tidak bisa. Tidak kuat. Oh, tidak kuat. tahan. Belum ada solusi diapakan begitu? Iya, belum ada solusi. Mungkin kalau punya duit bisa dibikin greenhouse gitu ya. Oh, iya. Biar aman. Rumah Minke jadi rumah Minke kan Lombok ya? Rumah Lombok. Pedes banget. Pedes banget. Lain cabai Mas? Selain cabai, singkong. Singkong. Pohung. Gajah. Pohung. Oh, singkong gajah. Singkong gajah. Apa bedanya sama singkong-singkong yang lainnya? Singkong gajah itu bahan baku untuk bikin ceriping gethuk. Ceriping gethuk. Jadi kalau ada singkong langsung dipotong-potong, digoreng jadi ceriping. Ini dibikin gethuk dulu, baru dipotong-potong, kemudian digoreng jadi ceriping. Iya. Lebih Kok empuk. tadi nggak bawa testernya Mas? Iya, karena next time ya Mas. Next time kita akan. Siap. Singkong gajah itu sebenarnya perkawinan antara singkong lokal ketan. Iya ketan. Oh, yang tahu ketan ya tahu saya. Ketan dengan singkawang. Singkawang. Kalimantan. Jadi, Kalimantan. Jauh banget. Mungkin dulu penemunya melihat singkawang itu besar-besar, Yang tapi rasanya jadi maksud kurang enak. lokal itu singkong Jawa.
singkong Jawa. Blasteran gitu ya? Blasteran. Kalimantan dapat ke Jawa gitu Iya. ya? Wah, keren. Dayak dan Jawa. Iya. Gitu. Jadinya singkong gajah. Jadinya singkong yang ukurannya sepaha-paha. Tapi Serius? rasanya serius. Sepaha-paha gini? Sepaha-paha. Itu Iya. satu pohon itu bisa sampai 15 kilo. Sak bedolan itu? Sak bedolan. Yang bedol, yang dewe apa? Sendiri. Kuat mas? Ya sama tukang-tukang. Oh, Ternyata tuh ada triknya. bedol itu? Ternyata ada triknya. Saya juga baru tahu dari tukang-tukang di situ, petani-petani. Oh, Tidak cara asal- bedol pohon cara gajah itu? bedol pohon gajah itu. Karena kalau pohon-pohon lokal biasa itu kan nggak begitu besar ya? Iya. Kita bedol ya, bedol aja. Dan ketika itu bedol ya, mungkin ada yang carry tugel-tugel di bawah itu. Iya, Kalau singkong gajah memang besar-besar. besar-besar. Ada banyak umbinya atau cuma satu umbi yang besar? Ada banyak, bisa sampai 10. 10 umbi. 7 Pantesan umbi. bisa sampai 15 kilo. Berhubung ukurannya besar, Iya, itu kalau dibikin langsung ceriping kan ukurannya tidak umum ya. iya. Nanti satu keping itu bisa satu piring. Ya. Saya kerupuk itu. Jadi kerupuk, bukan ceriping. Makanya dirubah dulu jadi gedok. Supaya Lucu bisa, ukurannya bisa dikecilin. Tapi kalau ada permintaan, tolong kayak ceripeng seko singkong gajah. Iya. Ya, masuk ya diterima toh mas. Iya. Oh, Digoreng dewe. ukurannya- Mau wajahnya rada ombo. Iya, ukurannya sepiring kan. Iya mas. Keren nih. Keren, Leng ngirisi piye mas? Itu pakai mesin. Oh, Pakai mesin. iya. Di Ada yang daerah buat ceripeng itu. Sawangan. Ada. Pakai Sawangan. mesin daerah Sawangan. Jadi kalau nyetori singkong gajah tadi ke produsen gedok itu di sekitaran Magelang aja atau di daerah? Magelang aja. Magelang aja? Kebetulan dulu kami kerjasama. Jadi pabrik itu minta ditanamin singkong. Itu awal mula saya bertani karena ada peluang, ayo nanam singkong gajah. Kebetulan ada lahan, Iya. punya Pak Kades yang dikasih pinjam ke kami 1 hektar Us, mantap. dan nggak pakai bayar. Weh, saudara sendiri Karena mesti. Bukan, Dulu nyoblos dia mesti. bukan. Oh, enggak juga. Karena dulu kami tim Satgas COVID-nya beliau. Oh, Bagian luar unit reaksi biasa. cepat, makanya Nggih. Pak Kadesnya memberikan kesempatan Iya. yang punya tanah yang nganggur-nganggur. Kalau mau dibikin produktif silakan. Iya, keren. Bahkan Pak Kades itu kalau cerita ke teman-teman tamu-tamunya dari Jakarta yang datang ke desa Desa. Candil, Iya. ini beliau petani, wong legan golek momongan. Bus. Artinya wong gabut gitu. Sangat kayak digarap kabeh gitu. Mas. Iya. Keren itu, Mas. Awal mulanya dari singkong, baru kemudian setelah singkong ke cabai rawit, terus tanam Cabai rawit, pisang. Pisang. Masih Iya. pisangnya dari warisan orang tua masih juga ditanam. Masih tanam, Iya. terus buah, Buah apa? durian, Oh, punya durian juga ada pohon. durian musangking. Berapa pohon, Mas? Dari 10 tinggal 4. Tinggal 4. Tapi 4 itu produktif semua. Keluar buahnya. Belum pernah berbuah. Belum pernah Ini berbuah. berarti tahun kelima. Tahun kelima baru Prediksi berbunga. tahun keberapa bisa 6-7 lah. 6-7 itu Paling sudah bagusnya tahun ke-10 gitu. gitu. Dari Kalau- 4 pohon tadi kemungkinan masih bisa diarep-arep Iya. keluar buah musangkingnya. Dengan catatan. Iya. Ini tahun berapa, Kalau Mas? ini tahun kelima. Tahun kelima. Jatuh tahun 2 tahun kelima. lagi ya? 2 tahun lagi. Sabar ya, Mas. Nanti Ya. tahun ke-7 kita ngerasa ke musangkingnya Mas Adi. Nek keturahan. Keturahan. Saya durungnya dicolong Sopo? maling. Emang Ya hama. Oh. Manusia. Karena posisinya ada di hutan, Hutan. kebon. kebun Oh, jauh dari, kebun dari perumahan. Oh, Dari- nggih. Dari rumah penduduk itu ada kemungkinan tidak hanya buah durian kok. Hampir semua tanaman. Yang ngambil orang apa hewan? Orang. Oh, orang. Orang. Kalau orang mungkin ya sedang butuh ya, Mas ya. Iya. Enggak apa-apa. Kayak Jiwa sosial cabai. Mas Adi kan juga cabai juga di Iya. malingi. Apalagi kalau cabai lagi harga-harga tinggi 65.000. Sekarang berapa Mas harga, Mas? Ini sekarang harga 60. 60. Iya. 60. Masih harga anu, petani ya. Masih seger ya kalau di pedes-pedes gimana gitu. Pedes-pedes karena nggak panen pedes. Besok dipanen ke. Bisa dipanen. Oke. Siap. Berapa Sementara- luasan yang Lombok itu? Kalau cabai hanya 2.500 Seberapa hektar? seperempat hektar. Oh. Tidak cukup, belum cukup tenaga. Problemnya di Magelang sekarang itu Iya. tenaga petani sedikit. Anak-anak muda tapi lebih banyak yang pindah ke jadi buruh pabrik, pegawai toko, Oh iya. gitu, penjaga toko. Biasanya tanah 1 hektar itu jenengan garap sendiri apa memang ada teman yang Dulu Garap. itu
digarap bertiga. Ada bertiga. Ada bertiga. Termasuk jenengan sendiri yang Iya. menggarap atau Kami bertiga, Kami bertiga, saya oh. dengan 2 teman. Oh, Mulai dari mentraktor, lalu mencangkul, motong batang singkongnya untuk jadikan bibit, Oh, terus iya. menancapkan di situ, kasih pupuk, itu Iya. bertiga. Oh. Tapi berhubung bertiga ini sudah terpisah, Nggih. karena masing-masing akhirnya juga dapat lahan sendiri-sendiri Dari dari Pak Kades, maka yang Hanya 2 tadi beberapa. sudah dapat lahan sendiri juga. iya. Oh. Makanya sekarang 1 hektar itu hanya sebagian yang bisa dimanfaatkan Untuk pertanian. untuk pertanian. Nah, dengar-dengar jenengan itu mengelola pertanian dengan teknologi modern. Itu gimana ceritanya, Mas? Oh iya, teknologi modern kalau orang bertani itu kan pasti bawa sabit, cangkul, arit, cangkul, pacul, Iya. itu. Buat Kalau- ngeluku bawa sapi apa bawa kalau- kebo gitu. Iya, ngeluku bawa sapi, bawa kebo. Iya. Kalau kami enggak, kami bawa kultivator, rotari. Apa itu? Untuk itu mesin traktor hand traktor yang kecil. 4 tak, itu khusus untuk membalik tanah, ngaduk Oh, tanah, nggih. sehingga nggak perlu dicangkul. Oh. Itu. Membuat bedeng juga nggak perlu pakai cangkul. Iya. Kalau itu masih terasa gede, masih ada yang skala kecil, mesin pemotong rumput dengan mini tiller. Itu sudah, Apalagi itu, Mas? mini tiller itu beberapa alat yang mirip dengan cangkul, tapi itu digerakkan dengan mesin. Jadi mencangkulnya dengan mesin. Enggak digabet-gabet gitu. Enggak. Kalau mencangkul itu posisi harus nunduk, harus Iya. bungkuk. Kalau dengan mesin kan dengan santai karena sticknya panjang. Oh. Lalu molak-malik itu gimana, Mas? Ya malik nanti ada cakar bajanya sendiri yang muter. Dia akan mengangkat tanah dari bawah ke atas gitu, membuat bedengan. Bahan bakar bensin Bahan bakar solar. bensin bensin. campur 2 tak. Oh. Jangan banter-banter, Mas. 2 tak itu sekarang banter-banter ya soalnya. Iya, Iya. memang sengaja banter-banter karena itu di lahan hutan kan, Oh, iya. lahan hutan banyak ular. Kalau dengar suara yang kencang-kencang, ular nyinggir. Minggir dulu. Iya. Oh. Termasuk untuk mengusir hama-hama ular itu. Itu suara kencangnya. Lagi Ada 2 alat tadi ya sudah. Ya. Traktor, mini traktor sama Ini mini traktor tiller. sama mini tiller. Yang lainnya? Yang lainnya Senso cordless. Waduh, jenenge angel-angel ya. Tahu Senso yang Senso buat tahu, kecil, iya. motong pohon-pohon. Iya. Nah, saya biasanya bawa Gergaji yang- mesin? Gergaji mesin. Iya. Tapi yang kecil. Karena untuk motongi pohon-pohon tinggi, potong dahan-dahannya. Iya. Terutama di kebun itu ada beberapa pohon jati yang cabangnya terlalu banyak sehingga menutupi lahan, dan itu kan harus dipangkas. Iya. Terus pohon Cahaya asam, mataharinya iya, menutupi cahaya mataharinya itu ya. menutupi cahaya matahari ke tanaman utamanya. Tanaman utamanya. Maka itu harus dipangkas. Itu Kalau- punyanya Mas Adi juga pohon jatinya? Iya, pohon jatinya tumbuh dengan sendirinya. Oh, nggak Bukan, di... saya nggak pernah nanam di situ, Iya. tapi dia tumbuh dengan sendirinya. Oh, ada banyak. Ada banyak, ada Oh, beberapa. Itu. siap. Kalau pohon asam itu juga ada dengan sendirinya, kami tidak menanamnya. Oh, yes. Keren, Gitu. keren. Maka itu harus dipangkas karena ukurannya besar. Iya. Harus dengan gergaji mesin. Sebagai orang kota nggak kuat, tangannya kapalan kalau pakai kapal Oh, atau pakai bendo, apalagi pakai gergaji ya nggak modern sedikit pakai Senso. Iya. Cuman kalau Siap, siap. Senso yang bensin terlalu berat, kita ada Senso yang cordless Kecil. pakai baterai. Cordless. Baterai? Baterai. Wih. Baterai 21 volt. Oh, iya. iya. Sekarang ini pertanian sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan Pertanian zaman dulu. Zaman dulu. Yang kalau dulu itu paling enggak bahan bakunya itu ya, segorong ceding. Sekorong cedeng, betul. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai bensin. Sudah pakai bensin. Iya. Cangkul juga harus. dalam- Itu besok perlu dibawa ke sini Mas Alamat. Kita perlu tahu bahwa kalau cangkul portable tuh. Itu jangka portable. Nah, ya itu orang diayun kene iso molak-malik lemah. Bisa malik lemah. Nah, itu keren itu. Nah. Ya kapan-kapan nyilih lemahnya sebelah itu. Jadi yang saya sebut tadi satu alat, Iya. satu mesin memotong rumput, itu di kepalanya itu kita bisa bawa beberapa alat dengan banyak fungsi. Iya. Satu alat untuk pencangkul, satu alat untuk mendangir. Iya. Dan tinggal diganti head. Mendangir itu bahasa Indonesianya apa, Mas?
menyiangi rumput. Yes, oke. Mendangir aja. Menyiangi rumput. Iya. Meskipun di pagi hari ya, Iya. tetap siang menyiangi. Bahasa Indonesia menyiangi rumput. Siap. Gunakan untuk menyiangi rumput. Oh, kalau bisa. musim kemarau untuk pengairan itu ada pompa airnya sendiri. Sistemnya piye, Mas? Dia sistemnya Nyedot juga gitu? mendorong. Malah mendorong. Karena itu berupa keong taruh di head, di kepalanya stick Iya. pemotong rumput, Iya. kemudian dicelupkan ke air, ke sungai, Nyemprot. dia akan dorong air ke atas pakai selang Lahan jenengan tidak sungai, Pak? dekat sungai. Puji Tuhan itu, jos banget lah. Kalau ada beberapa yang jauh dengan sungai, kita terpaksa pakai mesin Selang pompa, selang panjang 100 meter. Oh, Dan sekarang lebih canggih lagi. Kalau zaman saya kecil, daerah Purwodadi itu, Gendong. kalau musim kemarau harus pakai mobil, digendong itu toh? digendong gede banget itu Iya. mesti 2 orang. Sekarang sudah ada mesin yang bisa ditenteng. Kita naik motor taruh di depan aja, mesin 2 tak. Wis. Itu sudah cukup bensin juga. Iya. Kalau mau yang debitnya lebih besar, Wes. gitu. Keren, Mas. Ya banyak Itu hal. baru beberapa alat pertanian yang dimodernisasikan. Ya, Ada alat lain lagi nggak? Kok katanya pakai drone ini ngapain, Mas? drone untuk ngawasin aja, untuk ngelihat Maksudnya gimana? kondisi pemetaan lahan. Untuk pemetaan lahan, bukan untuk ngerabuk atau untuk jegur ke Enggak, apa gitu. sementara ini hanya untuk pemetaan lahan. Belum cukup mudah untuk bikin drone yang gede yang untuk pemupukan. Kenapa pemetaan lahan? Karena pas kondisi kita nggak bisa ke lahan, Iya. dengan drone ini bisa ngecek lahan. Mana dulu, misalkan setelah hujan, Iya. sebelum kita turun ke lahan kan bisa dia ngecek dulu. Mana dulu tanah-tanah yang rusak atau daerah-daerah tanaman yang tergenang air. Untuk melihat mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Iya. Daripada kita jalan ke sana, jebule, sudah Alatnya garap, nggak bawa. Betul. Alatnya tidak sesuai. Oh ternyata cuacanya cerah. Oh ini baik untuk menyiangin. Iya. Tapi ternyata kebutuhannya untuk pemupukan. Iya. Jadi mesti bisa ngelihat Bolak-balik, dulu. lihat dulu, bisa bolak-balik. dilihat seperti Bisa itu. dilihat dulu. Oh. Cek. Ya kapan-kapan kalau videonya bisa kita videokan, Mas, divisualisasikan kalau misalnya ini, Pak Adi. Itu sebenarnya Mas. hanya drone mainan. Bukan drone yang sekelas. Iya. Kalau sekarang itu kan ada, kalau yang pertanian modern ini sudah ada DJI Mavic 3M ya. Waduh, ini bahasanya. Multispektral, saya nggak tahu ya. Kalau dulu kan masih sebelum ini tahun kemarin masih namanya DJI pertanian tuh yang Agras dulu, yang gede, yang penyemprotan. Sekarang ternyata sudah ada keluar yang kecil. Iya. Ternyata untuk pemetaan. Dia kameranya multi. Pengen juga, mahal ya. Mahal ya? Seharga Nanti mobil. nyileh aja dulu. Kalau cocok nanti ya biaya caranya ya. Iya. Makanya kalau namanya petani kepepet, kita pakai mainan. Oke, tapi Yang mainan penting- juga bisa digunakan. Iya. toh. Yang penting fungsinya sama. Informasinya sama. Yang dilihat kan juga kebutuhannya juga itu tuh. Iya, Ya, tentunya juga itu. Itu untuk melihat, kalau seperti tanaman cabai itu untuk melihat melihat daun, posisi daun. Kuning, Kuning, Hijau. hijau gitu. ceklok, Mas. Kelihatan. Oh iya. Bule. Apalagi cabai. Kalau kena penyakit, Iya. namanya penyakit. Kalau di tempat kami namanya bule ya. Itu sebenarnya kutu. Itu begitu kelihatan daunnya, warnanya kuning gitu, Ngelundung. ada ketahuan ini kena bule. Berarti kita mesti menyiapkan pestisida Pestisida. khusus untuk tungau. Namanya memang bule gitu. Iya, kalau di tempat kami namanya bule. Kalau tempat lain belum tahu ya. Kuning, Oh, penyakit kuning namanya. penyakit kuning tempat lain. Oh, iya. Itu ulah kutu. Lalu ngelihat kondisi daunnya itu hijau Iya. atau agak menguning, tapi belum Sampai kuning. banget. Belum. Oh iya. Itu berarti ada beberapa yang tanaman kekurangan Air. kekurangan unsur hara. Unsur hara. Unsur hara, entah magnesium. Oh, pertanian cabai itu jelimet, Mas. Iya. Tapi Seperti ngopeni bayi. Serius, hujan. Nanti begitu kebanyakan selesai hujan, juga nggak bagus. nanti begitu selesai hujan kita harus mikir semprot pestisida untuk mengatasi bukan pestisida, fungisida untuk mengatasi jamur. Fungisida jamur. Iya, jamur gitu. Yes. Lalu kalau setelah itu harus mengatasi tanahnya pakai dolomit, kapur untuk mengatasi kondisi tanah yang asamnya tinggi. Lalu mulai metikin cabai-cabai yang udah terlanjur kena jamur supaya nggak menular. Oh, Gitu.
Udah titen Mas jenengan kalau misalnya habis ini apa, terus kemudian kalau ini pakai digunakan ini gitu, Iya, iya, karena harus apal dan harus apal. Kalau Harus apal. nggak gitu ya anu ya. Saking apalnya, begitu kondisi hujan tiap hari, mending stop farming dulu untuk cabai jenis itu. gitu. Oh, sampai ada keputusan bahwa ini stop dulu, kita Kita beralih ke nggak menanam cabai yang jenis sama. jenis yang sama. Emang Untuk cabai tanah ada yang banyak stabil. jenisnya Mas? Banyak. Ngerti Karena kamu ada lombok cilik karena lombok gede. sekarang itu ada lombok hijau yang lombok kecil. hijau kecil. Ada lombok hijau yang besar. Lombok hijau yang besar biasanya buat sambal padang itu. Oh, iya iya. Itu. iya. Lalu ada cabai keriting, ada cabai rawit putih, ada cabai rawit kecil yang buat ceplusan. Iya. Nah, jenengan yang ditanam cabai apa? Cabai rawit yang kalau orang bilang cabai rawit setan, Buh, yang pedesnya luar biasa. kok pakai emosi Mas? Bilang Pedesnya luar biasa. Betul betul. Saking pedesnya, apalagi kalau udah nggak panen, gitu. Iya. Pedes banget hidup ini. Ya. Pernah sampai harga tertinggi berapa Mas? Harga tertinggi 75.000. Pernah panen segitu? Harga tertinggi Masa lah, Mas? 75.000. Tapi kalau di tingkat petani, ini end user ya, Iya. bilang. Begitu kita panen, ada orang beli. Iya. Aku pesan 2 kilo, aku pesan 3 kilo. Iya. Tapi kalau harga petani di daerah kami itu maksimal paling tinggi 65. Paling tinggi. Stabil loh. Kayaknya kan harga cabai kayak saham itu loh. Aijo. Kuna abang ya, abang gitu. Iya, itu harga tertingginya Di petani. di petani. Dari petani ke pengepul itu kan ada rantai distribusinya. Kalau orang panen sampai berkintal-kintal, Nggih. nggak mungkin lah dia jual ke pasar. Oh. Mana jualnya mesti malam hari, gitu. Iya. Nunggu pasar buka, Iya. mereka bawa ke pengepul. Nanti dari pengepul mereka masuk pasar sebagian masuk ke luar kota, pasar Iya. lokal, lalu pasar luar kota. Maka kalau di berita itu ada kabar, oh Mas cabai sekarang udah 110, akhirnya Nah. pasar induk Kramat Jati Oh, itu yang di sana. di sana. Dan itu jenis cabai rawit yang varietas ori ya, saya bilang ori, karena dia akan tahan 10 hari. Begitu udah dipetik Iya. dari pohon, dia bisa tahan 10 hari. Wah, keren ya. 10 hari itu nggak busuk, nggak Jemek. empuk, nggak jemek gitu. Iya, oh. Tapi kalau rawit-rawit setan yang tipe merunduk, kalau ori tipe mendongak gitu Dongak. ke atas, ini tipe merunduk, tipe maruyung kalau orang sudah bilang maruyung. Oh. Cabai maruyung karena Doyong. doyong. Oh, iya. Itu hanya tahan 5 hari. Maka tidak menguntungkan dibawa Dijual jauh-jauh karena jauh ke sana. transportasinya juga Resikonya besar. sampai sana bisa 50% udah busuk, Iya, rusak ya. rusak. Oh. Dan itu yang terjadi di pasar lokal, harga lokalnya maka mentoknya sampai di situ. Kalau iya, harga 110 itu sudah end user di pasar Kramat Jati. Jakarta sana ya. Di lokal sini mentok-mentoknya 65. 65. Yang cabai berdiri tadi itu. Cabai berdiri tadi. Keren ya. Keren 10 hari. Tapi itu panennya 2 minggu sekali. Mahal, tapi panennya mesti 2 minggu sekali nunggu. Iya iya iya. Sementara yang meruyung 2-3 hari panen, 2-3 hari panen, 2-3 Iya. hari panen. Nah, kalau sayuran Mas yang jenengan kelola apa? Sayuran yang saya kelola saat ini apa tuh, kemangi, Kemangi. Timun pernah gitu? sawi, timun, Timun kecil-kecil apa timun yang besar? yang kecil-kecil, Apa namanya? Baby ya? baby, Nggih. Heeh. Oh. lalu terong. Lah sayuran itu sama tanaman lombok sama singkong gajah ditanam bersamaan atau gantian? Terpisah, Tapi bersamaan juga. bersamaan. Berarti dalam waktu yang sama ini jenengan ngelola singkong gajahnya ada sendiri, kemudian sayuran ada, Ada. lombok ada juga. Tapi ada satu fase itu sendiri-sendiri. Musim sekarang hanya khusus fokus ke cabai, musim sekarang hanya fokus ke singkong. Iya. Yang awal-awal tuh kami singkong 1 hektar, setelah itu nggak nanam singkong lagi, Kenapa? diganti cabai. Singkong tuh hanya untuk selingan, Oh, Di singkong kanan. selingannya. hanya untuk pinggir-pinggir. Padahal permintaannya lebih rutin singkong kalau harusnya. Tapi proses lama nunggunya 8 bulan. Kalau Singkong cabai kan gajah 4 itu bulan, 8 bulan, 8 Pak? bulan, 8 bulan. Kok lama banget, Mas? Nunggu, ternyata ada kriteria singkong itu siap diproduksi. Singkong ketan itu berapa bulan? 3 bulan toh? Lebih. Oh, lebih, Pak? Lebih. Sama, kurang sama, lebih sama. 8 bulan Hampir juga. semua singkong tuh 6, 7, 8 bulan.
Kalau yang di pasar 6 bulan. Iya. Terus ganyong gitu. Iya, masih nganyong itu. Masih ganyong itu 6 bulan. Sari patinya belum cukup. Belum dapat. Iya. Kalau di tepung, pabrik tepung itu nggak diterima. Nggak terima. Pabrik gedok itu nggak diterima. Oh, gedok juga diterima? Iya. Oh. Karena ini genjur-genjur gedoknya. Padahal Nggak legi loh, Mas. kopi. Legi nek ganyongan. Iya. Iya. Nah, yang ideal 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan itu patinya sudah cukup. Sehingga kalau karena dibikin durasi lama, kemudian lama, jenengan itu cuma jadi tanaman selingan di sekeliling tanaman utamanya. Kalau dulu kan Lombok. karena penasaran, wah kayak apa sih seperti apa. Oh. Sempat sekali panen 2 ton. Wah ya. Tapi itu termasuk gagal 2 ton tuh. Karena per pohonnya 1 hektar 2 ton. Iya. Termasuk kurang berhasil karena satu pohonnya hanya rata-rata hanya 7-8 kilo. Idealnya 15 kilo. 15 kilo. Iya. Karena kondisi lahannya itu banyak pohon-pohon Kurang tinggi, kurang sinar matahari. Betul. Di tanaman lebih banyak untuk tumbuh ke atas mencari sinar matahari daripada bekerja dulu jadi buahnya, umbinya terlambat. Oh, iya. Sementara kalau yang dekat rumah itu karena lokasinya terbuka, bahasa orang lokal itu tenggar. Tidak, tenggar itu lapang tidak ada pohon-pohon tinggi yang meneduhi. Itu bisa tanaman pada umur tertentu sudah fokus ke buahnya. Buahnya, iya. Itu bisa 15 kilo, mungkin lebih menguntungkan. Keren ya. Gitu. Tapi asik biar nggak pedes disambi minumnya loh, Mas. Moga, Mas. Teh Minke. Seger ini. Teh Minke. Daun mint dan kelor. Kayaknya kelor ya? Mint dan kelor. Iya. Lagi dengan nyetoki mintnya itu berapa luas kebunnya mint, daun mint sendiri? Kebun mint ya. Awal mula itu hanya 1 petak, nggak sampai 100 meter persegi ya. 100 petak itu 100 meteran? Nggak sampai. 10 kali 10 maksudnya? Hanya 5 kali 10 meter. Itu pertama kali. Hidroponik apa tanah langsung? Tanah langsung. Tanah langsung. Oh. Itu 5 kali 10. 5 kali 10? Luasan lahan. Dengan jarak tanaman ke tanaman yang lainnya? Itu bedengannya 1 meter kali 5 meter. 1 kali 5. Ada 2 bedeng, 1 kali 5, 1 kali 5. Itu awal mula saya nanam peppermint. Peppermint? Iya. Istilahnya daun peppermint. Istilahnya peppermint. Membedakan yang kita lihat dia di kafe untuk garnish itu spearmint. Kalau ini beda lagi. Beda lagi. Ini peppermint. Ini peppermint. Peppermint jenis mentol. Strong mint. Ternyata banyak banget ya jenis mint. Iya. Saya baru tahu, jangan nggak ngomong nggak tahu. Orang di kampung kami itu, di desa Jembiwangi sana, bilangnya, ini mah rumput liar, dicabut. Wah. Jangan Pak, itu saya barusan tanam. Dikira rumput liar? Dikira rumput liar, karena bentuknya sama. Kalau kita yang tidak ini juga pedes, cermat. Hampir sama lombok loh padahal. Iya, pedes loh. Iya. Keong aja nggak mau makan. Serius? Serius. Ini kondisinya. Mungkin belum terlatih tuh keongnya, kalau tahu rasanya campur dikit, dia hanya berani bertelur di situ. Iya. Kebanyakan tanaman lain kalau sudah kena bekicot sama keong, cabai pun baru tumbuh sekitar sekilan lah. Iya. Ya 10 cm gitu. Kalau sudah terendus oleh bekicot, habis ini. Wah, terendus oleh bekicot, habis. Padi terendus oleh keong sawah, habis gitu, dimakan. Gerti. Sementara peppermint ini karena pedes-pedes semriwing, mereka sudah nggak menghindar dulu. Menghindar. Tapi ada musuhnya nggak? Ini sampai saat ini saya belum menemukan musuh alam. Peppermint ini? Iya, hamanya belum. Mungkin pitik-pitik tonggo, Mas, ngorek-arek itu? Enggak, kebetulan nggak ada. Oh iya. Kebetulan nggak ada. Karena jauh dari perumahan ya? Jauh dari perumahan. Jangan dikabari pitik-pitiknya. Iya, jangan. Soalnya seger-seger juga itu. Nanti tiba-tiba mereka bikin teh sendiri. Bikin ramuan sendiri. Tak godok petang, Mas. Betul. Petang. Oh iya. Itu 2 petak 1 kali 5, 2 bedeng tadi itu dipanen tiap berapa hari sekali apa bulan sekali apa? Di awal nanam itu 2 bulan, saya sudah diberitahu oleh Mas Nunuk yang menginfokan. Mas Nunuk itu penggagas rumah Minke toh? Iya. Oh iya. Itu yang pertama kali, karena melihat postingan-postingan saya gitu. Kok anak ini bertani ya? Iseng nanya, ada lahan nggak? Mau nggak nanam peppermint? Oh, requestnya Mas Nunuk itu? Iya.
oke lah kita juga. Bibitnya dari mana? Dari beliau. Oh, ngambilnya? Nggak tahu. Kurang tahu. Besok tak tanyakan, Mas. Ya, kayaknya dari Mas Alex Pratondo kali ya. Jadi beliau dari Sleman sudah bawa 2 bag gitu. Isinya polybag kecil isi tanaman peppermint. Iya. Sudah menarik ini. Iya. Seminggu 2 minggu saya belum apa-apain, baru minggu ketiga mulai karena bingung kan cara nanamnya gimana. Iya. Oh, trial error aja dah, tanam di lahan pakai Langsung. bedeng Iya. langsung. Kayak nanam lombok, kalau lombok kan bedeng kasih apa tuh plastik. Mulsa. Nah, itu. Terus dibolong-bolong. Iya, terus- Hampir sama seperti itu. Enggak, kali ini Oh, enggak beda. tidak pakai mulsa. Oh, langsung di tanah ya. Langsung di tanah, dan Iya. itu pun bukan tanah yang ideal harus dicangkul, dibalik gitu. Nggih. Seperti kita nanam cabai yang pro gitu. Oh. Nanam cabai yang pro itu kan tanah harus dibalik. Iya. Nggak beda dengan sawah, tanah harus dibalik gitu. Melon, cabe itu wis kayak sinyal kayak iya, ngopeni bayi tenan. Harus dikasih mulsa, Iya. harus dikasih tiang, segala macam, harus dikasih tali. Iya. Seolah-olah mereka nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, kalau ini lebih Min itu mudah. Lebih mudah. Langsung tancap Tancap itu. Begitu kena air, besok tumbuh. Udah tumbuh dengan sendirinya. Tinggal diberikan pupuk kandang aja. Pupuk Saya kandang kebetulan nggak pakai pupuk NPK seperti kalau cabai. Wah, keren. Pupuk kimia pabrik gitu loh. Iya itu. Kalau zaman saya kecil kan ada urea, TSP, KCL. Iya. Sekarang pupuknya sudah pupuk majemuk. Udah canggih, Oh, keren. udah canggih. Tapi untuk peppermint saya nggak gunakan itu. Iya. Bukan masalah idealisme organik, Iya. menghemat biaya aja. Oh iya, Mas, itu kosnya memang tinggi. Kosnya tinggi. Ingat, Mas. Kosnya kita bikin irit, Iya, betul. tanah penanaman juga tanpa olah tanah. Oh iya. Tanpa olah tanah maksudnya tanpa harus membalik tanah dulu. Kemudian tinggal ketok gitu. iya, tinggal tanah dibuat bedeng-bedeng. Nah, tanaman ini, peppermint yang ditanam jenengan ini dari bibit yang pertama tadi itu sudah digantikan dengan bibit yang baru lagi atau memang dari yang pertama bibitnya itu aja? Dari pertama hanya itu aja. Berarti perunggus Nanti tua 2 lagi. bulan panen, setelah itu 1 bulan panen, 1 bulan panen, 1 bulan panen. Karena tanah Dari batang tanaman. dari batang tanah. Oh, Hampir seperti kemangi, potong, dia tua lagi. tumbuh lagi, tunas, Daunnya? nanti potong lagi, tumbuh lagi. Nggak ada pilihan daun pertama, kedua, ketiga seperti kalau teh kan yang bagus 1, 2, 3. Terus pucuk harum apa-apa gitu Kalau kan. ini pilihannya hanya jangan sampai di dasar, di batang yang Paling keras, yang keras. Oh, yang keras. Karena ternyata saya dikomplain sama Mas Nunuk. Oh, Kalau dapat yang kayu kerasnya paling bawah, iya. itu di mesin pengering lama keringnya. Yang Nggak- lain sudah kering, dia belum kering-kering. Akhirnya cari Ngambil yang jarak batang 5 cm lunak. dari bawah. Yang Ke atasnya berapa senti, Mas? Sekitar 5 sentinan. Ya 5 cm juga? Ya. Berarti Jadi kalau pohon kita peppermint diambil cuma 20 rantingnya, sentinan? bisa 20 cm. Oh, nggak terlalu Dia tinggi bisa ke juga ya? atas, dia bisa ke samping. Hmm. Mirip krokot. Mirip Krokot ya? Iya. Apa itu, Mas, krokot, Mas? Krokot Agak itu sebenarnya tanaman liar. Tanaman liar yang dia suka air. Dia bisa di tanah kering, bisa di tanah berair. Dia nggak akan busuk akarnya. Yes. Di Jawa ini biasa dipakai untuk sayur pecel, Kalau di tempat saya pelencing, Mas. pelencing. Yes. Sudah kebayang tuh tanamannya itu dia ke atas tapi juga merambat. Iya, betul. Peppermint juga begitu. Sebagian dia ke atas, dia merambat. Nanti dia merambat, dia tumbuh lagi ke atas gitu. Bercabang-cabang. Mencari bercabang-cabang. Nah, yang kita ambil cabang-cabangnya itu. Oh. Sampai nanti dari tanah sekitar 2 cm atau 3 cm gitu, udah rata habis. Nanti dia akan tumbuh lagi, sebulan kemudian bisa panen. Oh. Berapa bagor tiap panen, Mas? Waktu itu permintaannya hanya 10 kilo. Kilo 10 basah. kilo basah. Oh. Menyesuaikan dengan mesin, dengan ketersediaan mesin pengeringnya, Pengeringnya. kapasitas. Oh, Sekali iya. masuk mesin itu 10 kilo. Katanya Mas Nuk itu mesinnya besar juga ya? Ya itu kapasitas. 4 meter kali berapa itu? Ya, kapasitas 10 kilo 10 basah. kilo basah. Keluar jadi berapa tuh? Keluar jadi 1 kilo. Oh, Kering. mimpes ya? Mimpas. Mengkerut. Yang di awal itu saya nggak sampai dapat 10 kilo karena baru trial
pertama Iya. itu hanya dapat 7,5 kilo untuk ukuran 5x1. Iya. Setelah itu mulai dikembangkan lagi dengan targetnya itu tadi permintaannya 10 kilo, 10 kilo. Begitu panen kedua, Mas Nunuk minta, bisa nggak nambah lahan 1000 meter? Saya langsung tepok jidat. Lah ngopo? Duh, bibitnya dari mana? Siap. Otak mulai berpikir, aduh gimana nih. Dari itu nggak bisa di-stack loh Mas, dari tanaman Iya, Indonesia. di-stack. Jadi misal tanaman yang awal tadi itu potong, tandur gitu bisa. Dan iya, caranya seperti itu. Oh. Dari tanaman yang sudah tumbuh, Iya, yang sudah ada ini, Heeh. yang keras diambil. Diambil yang keras, yang Iya. yang tua itu dipotong, ambil beberapa ruas, kemudian siapkan polybag, diisi tanah dan pupuk kandang gitu. Iya. Nanti itu ditancepin sampai 2 minggu dia sudah tumbuh akar, sudah siap dipindahkan. Nah, Kebayang di perumahan, iya. saya bikin itu butuh berapa polybag kecil-kecil Iya. itu, berapa ratus untuk tanah 1000 meter ada 40 bedeng ukuran 20x1 itu hanya butuh berapa polybag. Iya. Berhubung saya petani yang ya lumayan keset ya, terus mikir pengen instannya gimana ya. Akhirnya? Ternyata iseng-iseng saya potong. Heeh. Pikir saya itu dari lahan, Iya. mau saya pindah ke polybag 20 potongan itu saya taruh di suatu gelas isi air, dicelupin di situ supaya dia nggak layu. Iya. Saya lupa memindahkan itu di polybag. 1 minggu keluar akar. Malah cepet tuh. Ya, Nggak sampai 2 minggu tuh. akhirnya nggak saya pindah ke polybag, saya nggak bikin polybag kecil-kecil itu Iya. untuk media, langsung saya pindah ke lahan, Tanah langsung tuh. langsung ke tanah. Nah iya. Setelah itu berhasil, Iya. barulah sekarang ini udah nggak pakai polybag kecil-kecil. Begitu saya potong, langsung masukin ke air, Iya. nanti tunggu 1 Seminggu. minggu, Keluar akarnya. sudah keluar akarnya, siap pindahkan ke Ke lahan. lahan. Nah, gini Lebih kalau- ekstrim lagi, kalau pas musim hujan, setiap hari hujan di Magelang itu, Iya. saya bisa tinggal potong gitu. Nggih. Biasanya ada beberapa yang sudah ada bakal akarnya. Bakal akar kecil-kecil yang Yang sontrotnya kecil-kecil, gitu. controtnya gitu. Iya. Karena itu mirip seperti stroberi. Buah stroberi itu kalau ada batang yang memanjang kemudian nempel ke tanah, Dia turun ngambil. dia turun ngambil cari makanan di tanah berupa akar. Akar sendiri. Dia kan tumbuh Ngakar sendiri. Ngakar sendiri. Oh. Nah itu yang dipotongi, pindahin aja. Bisa Jadi nggak jadi. perlu lewat media polybag atau air, Iya. dari lahan langsung pindah. Oh. Dari pohon yang udah ada akarnya pindahin. Iya. Dengan catatan setiap hari hujan. Jadi Oh. tanah itu basah terus. Keren. Kondisinya kondusif. Oh. Tapi kalau yang idealnya ya itu tadi dipotong, masukin ke gelas Iya. plastik itu. Iya. Banyak kan di rumah gelas Iya. plastik bekas mixue atau Oh. es teh jumbo gitu, taruh situ. iya. Itu satu gelas itu bisa muat 20-30 batang. Iya. gitu. Dan Kalau itu untuk pengembangannya itu yang pengembangannya pertama ke depan pun untuk mobilisasi, misal kita mau kirim ke lahan yang jauh lebih mudah iya, betul. daripada pakai polybag yang harus sejumlah itu 30 itu Iya. satu bagi mungkin ukuran 1x1 meter gitu. Iya, betul. Makan tempat. Nah, Wes. itu lebih praktis. Nah, sementara ini kalau nyetori cuma ke tempatnya rumah Minke aja atau ada Hanya rumah pemohon Minke. Hanya khusus rumah spesifik ke sini aja? khusus Oh. spesialis rumah Minke. Iya. Maka yang 1000 meter persegi itu ada 40 bedeng. Bedeng? Itu sudah di-arrange karena kapasitasnya 10. Mm-hmm. Nanti 1 bulan berikutnya, ini udah masuk ke 1 bulan, nanti Oke. yang bulan kedua mulai Iya. panen, kita hanya panen 10 kilo Iya. per 2 hari. 10 kilo per 2 hari. 10 kilo per 2 hari. Mumpet. Supaya nanti itu satu bedeng sampai bedeng ke terakhir, bedeng pertama udah siap panen lagi. Keren. Ini kan ada 40. Iya. Ya, dengan ukuran 20x1. Dan Udah itu ada tandurannya belum? Mas? sudah semua. Oh, udah semua? Sudah semua. Wah, Sudah semua. Jos Semua banget sudah. ya. Dan nanamnya karena bertahap. Karena Iya. dilakukan sendiri, iya. disambi-sambi lah ibaratnya Betul. gitu, dengan Iya. kesibukan-kesibukan yang lain. Iya. Nanamnya satu bedeng. Hmm. Terus ketersediaan bibitnya juga bertahap, akhirnya satu bedeng sampai bedeng terakhir ke 40. Ke 40. Harapannya nanti panen satu ini selesai, 10 kilo tadi itu berapa bedeng, Mas? nggak sampai satu bedeng. 10 Oh, iya? kilo
Itu terakhir saya panen itu kalau ideal ya, Iya. itu pohonnya subur banget. Nggih. Itu untuk bedeng ukuran 5 kali 10, 5 kali 1 meter, Udah cukup 10 kilo. 10 kilo. Tanaman sekitar 20-25 batang pohon gitu. Oh iya. Ya. Oh iya, iya, iya. Ya minimalnya untuk ukuran 10 kali 1 meter lah. Itu Penyediakan 10 penyediakan kilo 10 kilo basah dari panen. per 2 iya. bulan dan atau per 1 bulan setelah panen. Maka kalau punya 20 Nggih. yang ukuran 20 kali 1, Iya. berarti itu kan dipanen 2 kali. Nah, iya. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Pengennya gitu. Lumin tuh nanti kalau setelah ini habis, ini panen lagi gitu terus terus. Harga per kilo berapa Mas Basah? Harga per kilo saat ini 15.000. 15.000 per kilo. 15.000 basah Iya. gitu. Belum ada channel lain, saya masih kepikiran kalau itu sampai overproduksi dan ternyata di Mas Nunuknya kewalahan Iya. kan Kurang bahan maksudnya. kurang mesin. Kurang mesin ya betul. Kan pilihannya itu. Iya. Kalau sekarang beliau nggak kurang bahan, Iya. penyediaannya banyak. Iya, betul. Kalau sekarang kurang alat mesin pengeringnya. Iya. Antara beliau memaksa beliau untuk nambah kapasitas mesin mesinnya. pengering, atau saya mau mulai memikirkan Buat pengeringan sendiri. bukan buat pengeringan, pengolahan yang lain. Oh, iya. Kemarin sempat kami ngobrol-ngobrol di sawah dengan Mas Nunuk. Iya. Gimana kalau bikin destilasi penyulingannya coba jadi minyak aciri. Kemudian saya lemparkan lagi ke Mas Nunuk. Iya. Piye gawe sirup min. Belum ada loh. Udah ada? Padahal itu udah banyak. Oh, udah banyak. Kafe-kafe barista itu menggunakan sirup min. Untuk Untuk membuat kopi rasa min, Apa rasa itu min? mereka menggunakan sirup. Oh. Mereknya Devano apa ya? Oh iya. Karena tetangga ada yang barista dan punya kafe. Di Magelang. Oh, Di Magelang punya Iya. kafe. Terakhir saya pesan, saya pengen kopi rasa min dong. Saya Enak, pikir enak, itu Mas? dan enak. Apalagi kalau dan harus disajikan dingin. Es kopi min gitu. Belum pernah ngerasain kopi min dingin, teh min ke dingin. Belum ya? Awal mula saya mencoba teh min ke itu malah dingin di Magelang. Oh, iya. Jadi pulang dari kebun, Iya. sampai rumah udah kepanasan kena sinar matahari. Iya. Nggak mau dong, kelamaan nyeduh-nyeduh panas lagi. Pengen es, buka. Langsung diseduh. Nanti hasil seduhannya masukin gelas tersendiri, kasih Iya. es batu, kasih gula, Iya. tambahin jeruk sedikit, ini jeruk nipis. Seger, Mas. Wah, segernya luar biasa. Tapi kok tambah gula toh, Mas? Sering Pakai gula bener? pakai gula. Kayaknya sih teh min kayak ini nggak usah pakai gula udah enak banget ya, Mas. Ya kalau untuk anget tergantung selera ya. Kalau Iya. saya karena kebutuhan gula saya tinggi. Oh. Karena Karena? aktivitasnya kan di lapangan. Iya. The power of The spiring power- tadi loh. Ya, the power of spiring. Iya. Gantinya spiring itu gula. Iya, betul. Gantinya spiring tadi gula. Apakah spiring nasi padang Nasi tadi kan? padang dan satu ikan lele, satu bongkah paha Iya. ayam. Waduh, kok akeh banget, Mas. Ini jam piro tuh? Oh, delonggas. Satu batang tempe. Iya. Ya. Terus dengan beberapa lalapan. Iya. Tambah lalapan daun min. Emang daun min buat lalapan? Enak sekali. Pernah. Berkali-kali. Sambal bawang. Sambal bawang, tempe daun. Sego hangat. Aduh, ini jamnya jam luwe gimana? Sambal bawang ya semaput lagi. Makanya kita ngomongin minke itu nggak hanya cuman teh sawah. Iya. Bisa sirup. Mm-mm. Bayangannya gini, kalau kita bikin es ya, Ya. misal es, pengen tambahi, nggak mungkin kan dikasih teh ini, teh apa namanya, teh celup gitu. Terus ada gulanya. Kalau pengen lebih strong lagi kan sirup min, dikasih teh minke, terus kasih jeruk nipis, strong rasa minnya, tergantung selera. Oh. Tergantung selera. Perlu dicoba itu, Mas. Perlu dicoba. Makan di pinggir kolam. Nasi anget. Besok kapan-kapan di pinggir ada toh. Oh iya. Nah, ambil yang segar. Itu sensasi rasanya kalau orang belum pernah ngerasain lalap daun min itu Iya. seperti makan lalapan kenikir. Kayak kenikir.
Kalau kenikir saya sering. Nah, kalau ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan rasa langunya kenikir. Langu kenikir, iya. Langu kenikir. Nah, sekarang juga sama. Sama pupus daun pelem. Saya belum pernah. Malah belum pernah. Belum pernah. Wah, aku segeragas semuanya. Saya pernah makan di restoran satu restoran Korea, diajak teman di Jakarta itu, iya? ada daun minnya yang gede itu loh. Daun min kok gede tuh? Iya, Maksudnya nyepupuk gitu? iya nyepupuk. Oh, iya. Sekepelan tangan lah kurang lebih. Daunnya segini. Orang bilang itu, yang pemasaknya bilang itu daun min. Lalu kan cara penyajiannya daging grill, terus dikasih bawang putih di grill gitu, Iya. kasih kimchi, terus dilipat gitu, dibungkus daun min itu, langsung dimasukkan mulut, Langsung dimakan? langsung dimakan. Rasanya semeriwing. Mangan kok ribet banget ya, mendadak digulung sih. Iya. Waduh. Nah, daun min ini juga saya rasa juga sama, misalkan kan nggak mungkin gulung karena bentuknya kecil, ya udah Iya. jadikan lalapan. Toh bentuknya juga mirip-mirip kemangi. Jadi kalau dijejerkan dengan kemangi bersama, seperti tadi kenikir, lalu mungkin ada kerokot buat lalapan. Iya. Kalau yang nggak seneng direbus, pengen mentah, daun apa, mangga, Pupus pelem. pupus daun mangga ya. Iya. Pupus Coba, daun Mas. mangga. Tenan itu. Kalau mangga itu saya lebih seneng Mangga mudanya. mangga muda bikin sambel. Oh iya. Bebek sinjai. Bebek sinjai. Mantap. Asli lah Sempadur. Semaput iki. Semaput. Enak tenan. Nah, Oh. itu yang dari awal peppermint itu bisa ke macam-macam. Tapi harapan saya dari peppermint itu nanti rutin tetap ke teh minkenya. Teh keminke, iya. Nah, dan tetap dijaga organik tanpa pupuk kimia. betul. Karena irit, Satu itu. hemat, terus tanpa olah tanah, Dan herbalnya dapat. herbalnya dapat. Iya. Ya meskipun kiri kanan itu mereka yang bertani pakai pupuk kimia atau pestisida, setidaknya Iya. di tempat saya menghindari pestisida dan Iya. pupuk kimia langsung. Iya. Memang permintaan dari yang punya Minke ini kan ya memang semuanya untuk herbal, jadi kalau bisa tanpa zat kimia. Tanpa zat kimia. Iya. Baik tehnya atau kelornya itu semua diolah Alami pasar. aja. Iya, alami. Organik aja. Organik. Keren juga. Ya. Organik. Karena di pasar ini di petani sendiri sekarang teknologi modern sudah mulai banyak karena faktor internet kayaknya. Yes. Informasi begitu Cepat. cepatnya. Jadi misalkan kita mau bikin pupuk sendiri pun sebenarnya bisa. Dengan Pupuk yang organik? Yang organik, yang bahan-bahan sederhana yang kita bisa dapat di sekitar kita. Yang ngetren sekarang ini kan jadam dari Korea. Wah, apa itu jadam itu? Jadam teknologi itu, kalau kita mau bikin pupuk organik cair, itu hanya butuh kentang, sama leaf mold. Apa itu? Leaf mold itu humus ya. Daun yang sudah busuk dari sudah busuk? pohon Tertentu atau Pohon tertentu. semua pohon? pohon bambu. Pohon bambu. Pohon bambu. Daunnya yang jatuh ke tanah kemudian Iya. busuk. Ciri-ciri busuknya itu kalau dia sudah kroak-kroak gitu, Iya. terus tinggal kelihatan tulang-tulangnya. Itu pertanda sudah ada bakteri pembusuknya. Di situ. Itu tinggal kita ambil, Iya. ditambah kentang yang sudah direbus, Oh, kentangnya direbus dulu. jadi mashed potato. Oh iya. Bahasa kerennya kentang tumbuk lah. Oh iya. Ya, itu kan betul. sumber karbohidrat sama gulanya untuk Iya. bakteri ini. Taruh di air. 1 kali 48 jam atau 1 kali itu 72 Airnya jam. berapa liter? Airnya terserah. Satu Itu kentang. sudah satu kentang. Daun coba bambunya Daun bambu yang sudah busuk itu. berapa banyak? Nah, 1 genggam aja. Cuma 1 genggam? Ya itu bakterinya banyak banget itu. Oh. Dan Sama kentang satu. kan sebenarnya kita hanya ternak bakteri baiknya, Iya. bakteri pembusuknya. Ini jadiin satu, taruh air. Gitu. 1 kali 72 jam, kemudian di bagian atasnya udah berbuih. Iya. Dan itu harus terpapar sinar matahari, nggak boleh Iya. tutup supaya dia bisa berfotosintesis. Fotosintesis. Itu sudah jadi namanya apa ya? Kalau kami bilang pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang Setara dengan NPK apa zat A apa gitu kalau zat kimianya? dia setara dengan IM4 IM4. bakteri. Iya, 4 bakteri. Bakteri pembusuk. Nanti kalau kita di lahan tadi ya, kan Iya. habis nyangin, Ya.
si rumput-rumput itu kan dibiarkan di situ. Iya. Dibiarkan di situ. Dia butuh bakteri untuk membusukkan. Daun-daun kering, bekas panen ya. Nggih. Bekas bersih-bersih rumput alang-alang. Oh. Dia kalau nggak ada bakteri pembusuk kan lama terurai di tanah. Lama menjadi pupuknya. Lama menjadi pupuknya, lama Iya. menjadi unsur N, P, dan K-nya itu. Lama menjadi natrium, fosfat, kaliumnya. Iya. Yang bisa menghasilkan itu kan bakterinya. Bakterinya. Bakteri dari dia kentut, dari dia pup, Iya. makan daun-daun itu, keluarlah itu. Jadi N. Pemerhati P, dan bakteri K. juga ya. Iya, saya pemerhati bakteri. Malah kolektor bakteri juga. Tapi bakteri apa toh Mas? Bakteri baik. Yang jahat jangan ya Mas. Bakteri jahat jangan. Nah itu dimasukkan ke tanah dia akan jadi pembusuk. Oh, iya. Kalau pupuk organik cairnya kalau orang Jepang bilang itu hanya daun. Iya. Kalau di sawah itu, tapi jangan dipraktekkan di perumahan ya. Iya. Baunya luar biasa sedapnya. Oh. Jadi pembusukan. Kalau tadi fermentasi Fermentasi dari dari leaf malt dengan kentang sama humus. humus dengan kentang, Daun bambu. daun bambu. Iya. Kalau ini pembusukan, Pakai rumput-rumput yang hijau, rumput-rumput. masukin dimasukkan. air, kasih leaf malt. 5 hari sudah jadi pupuk. Limonnya Pupuk tadi juga bambu dari tadi. bambu. Daun bambu tadi juga. Bambu. Jadi bakteri yang tadi menjadi, kalau yang pertama tadi kita ternak bakteri, Iya. bakteri baik Iya. untuk mengkompos sampah yang ada di Iya. lahan. Kalau yang ini kita menggunakan bakteri itu untuk membuat pupuk organik cair Iya. dari rumput liar. Rumput. Segala rumput yang Mas warna Bali ning hijau. kentang Mas. Lah kentangnya mau gunung apa Mas? Kentangnya ini Yang tadi karena di pakai lahan bambu. di lahan ada yang sudah coklat-coklat, tanamannya sudah bercampur tanah. Iya. Untuk menambah bakteri baik, semakin banyak bakteri baik di tanah, Iya. maka bakteri jahatnya akan tersingkir dengan dirinya. Kentangnya mau, kompos. Kentangnya itu karbohidrat. Buat makan bakterinya. Buat makan bakterinya. Iyalah. Dia penghasil gula, Oh selulosa. iya. Sebenarnya bisa diganti singkong juga ya. Singkong, Mas? nasi bisa. Oh bisa. Tapi ternyata yang paling banyak gulanya potato. Oh, Lebih kentang cepat. itu? Kentang. Kentang itu. Nah, kentang itu sumber karbohidrat untuk nanti dari selulosa Bakterinya gulasa itu untuk bakterinya. Bakterinya butuh gula. Iya. Itu. Setelah itu dia akan beranak pinak jadi banyak. Iya. Tandanya di wadah yang kita Airnya cek itu airnya adanya itu di atasnya ada buih-buih. Semakin banyak Munduk buihnya, itu, Mas? munduk. Oh. Semakin banyak munduknya berarti ini banyak bakteri yang hidup di dalamnya dan beranak pinak. Sudah bisa untuk mupuk. Sudah bisa untuk mupuk. Kalau sudah keluar buih-buihnya. Sudah keluar buihnya. Berapa hari? Maksimal 3 hari, 3 hari 72 udah jam. keluar? Setelah itu buihnya hilang, bakterinya mati. Kenapa mati? Sumber makanannya udah habis. Oh iya. Maka sebelum mati kita bawa ke lahan yang sumber makanannya banyak. Dipindahkan. Dipindahkan ke sana karbo. Biar dia bekerja. Biar dia bekerja. Oh. Dia beranak pinak di sana. Iya. Ini iya. cara yang pertamanya. Yang kedua tadi jadam di juga yang drum. rumput dikasih Rumput-rumput, di drum, iya. masukin air, kasih leaf malt. Nah ini bakterinya yang membusukkan Daun-daun daun-daun iya. itu, kemudian memprosesnya ya jadi natrium, kalium, fosfat. Ya terutama 3 ini yang dibutuhkan. Tetap Banyak N. residunya tetap ditinggalkan, cuma diambil airnya toh. Diambil airnya. Oh, tapi bau tadi ya. Wah baunya peceren mas. Oh iya. Jos loh Mas. Makanya namanya peceren itu sebenarnya subur. Sebenarnya subur. Dari wanginya sudah kelihatan. Dari wanginya udah kelihatan. Mampu pacaran ya. Wah, subur berarti. Subur. Kalau nggak percaya kita lihat dulu. Banyak cacing-cacingnya di situ. Oh iya. Belut pun suka hidup di situ. Oh iya. Iya tuh. Keceran itu. Peceren gitu. Flashback mah ke Pak Lurah tadi Mas. Iya. Ketika pandemi Covid kemarin, jenengan aktif di Satgas. satgasnya itu. Bagian. Itu memang diminta oleh kelurahan atau jenengan mendaftarkan diri atau kepribadian Mas? Itu inisiatif kolektif. Jadi di perumahan Iya. karena ada kondisi pandemi awal yang horor waktu itu, Iya. banyak tingkat kejahatan, banyak rawan orang nggak berani keluar, maka dibuat inisiatif di warga komplek, ayo kita bikin satgas. Oh. Karena memang permintaan pemerintah atau Permintaan ada pemerintah desa juga, pemerintah desa, ada kontribusi penunjukan juga.
peran masyarakat untuk menjaga lingkungannya, Oh iya. maka kami bikin satgas. Hmm. Satgas itu selain mengamankan lingkungan, juga kalau ada darurat ada yang sakit karena COVID atau meninggal, Iya. kami jadi bagian tim penguburnya. Jangan kena Depan. COVID nggak kemarin? Enggak, Aman. aman. Sakjo sedaran berarti. Dari timnya tuh berapa orang? 8 orang. 8 orang. Dewasanya orang tuanya tuh ada 3, selebihnya anak-anak muda. Selebihnya anak muda. muda. Oh, Dan keren itu yang bergerak nyemprot lingkungan, pakai disinfektan rutin. Iya. Lalu mengunjungi yang sakit-sakit isoman di rumah. Oh, termasuk ke sosial itu juga. Iya, 8 orang itu, Dok. 8 orang. Sedesa apa? Itu satu RW. Komplek, satu RW. Kompleks satu RW. Kebetulan sama satu RW. Iya. Nah, ini kalau kelurahan, Iya. kebetulan kami di perumahan Iya. dan akses untuk internet, lalu transportasi dan ekspedisi mudah. Saya suka Iya. ngumpulin barang-barang yang dibutuhkan untuk satgas apa aja. Misalkan lampu untuk penerangan malam hari, senter dan segala macam. Karena Iya. nggak ada hazmat, susah banget saat itu nyari APD. Iya. Maka Wah, kami pakai sulit, Mas, itu, Mas. mantel hujan. Anak emang wedi karo wedi. Ya, karena kami petani biasa, petani modern, Iya. nggak biasa nyeker, Iya. takut kesusupan paku, makanya Iya. sering setiap hari pakai apa? Sepatu boot. Iya. pakai sarung Tinggi. tangan, lengan panjang. Maka kami nyiapin sepatu boot untuk satgas. Kalau pas kebetulan kami memakamkan orang yang penderita meninggal, Ya, kena COVID itu. kena COVID. Dari teman itu ada yang kena nggak? Dari teman 8 orang itu kebetulan nggak ada yang kena. Oh, elok ya, Mas. Karena kami orang lapangan semua. Oh. Jadi begitu selesai terpapar sinar matahari, Langsung kena ya, matahari berjadian, bisa. nggak ada yang nggak ada yang Iya. kena, nggak ada yang kena COVID. Keren itu, Mas. Gitu. Saya dibantu dengan istri kebetulan Istri juga kerja di? di rumah sakit. Oh. Dan itu rumah sakit yang jadi salah satu rumah sakit rujukan COVID untuk Waktu itu? Magelang. Iya, Oh iya. rumah sakit rujukan COVID. Oke. Dan puji Tuhan beliau juga tidak kena COVID selama ini. Oh. Kerja di Tidak rumah kena. sakit tapi juga nggak kena, Nggak kena COVID. COVID. Nggak kena COVID. Teman-temannya sudah Jamunya pada apa, Mas? tumbang. Jamunya, Mas? Jamunya Apa mungkin ada trik khusus ya waktu kan tidak hanya di masa COVID juga, di masa-masa sekarang ini penyakit atau sakit yang hampir sama dengan COVID ya. itu kan juga ada nih. Mm-mm. Kita watuk rong sasi. Kurangi Ketoke- naik mobil berasi terutama. Ketoke kurangi naik mobil. Kurangi naik kendaraan yang berasi. Perbanyak Pepanas panas. Oh. Apalagi pagi hari. di pagi Jam hari. 7 vitamin D. Itu triknya jenengan. Iya. Jadi istri kalau pagi sengaja nggak saya antar supaya jalan kaki kena sinar matahari. Saya pagi Itu jalan kaki dari jalan rumah. kaki dari rumah Emang ke- dekat, Mas? 5 menit. Katanya beda kabupaten. Iya. Beda kota kan, kabupaten dan kota. Tapi hanya jarak sepelemparan batu. Oh, sak pelintengan ya, Mas? Sak belintengan. Nek kuwi pelintengan buto ya, Mas. Belintengan buto. Aduh. Nah, hanya 5 menit. Oh, Itu satu. Bisa Hati olahraga yang gembira. juga. Kami malah jarang olahraga. Mas, jarang olahraga? Jarang olahraga. Aktivitas saya setiap hari itu lebih dari 10.000 langkah Di tanah pertanian. di tanah pertanian. Kalau Iya. mundar-mandir, Kari ngepingnya, Mas ya? nih ada jamnya. Sehingga kalau pas sore udah pulang, loh ternyata sudah 12.000 langkah. Waduh, turah ya, Mas ya? Iya. Iso dienggo sesuk sareng ngene. Bisa buat besok. Jadi, Susuk. susuk. Jaluk. Nah, Oh. ngukur, Iya. mundar-mandir ngambil air ke sini, terus ngambil rumput, Iya. cabutin rumput, pindah Iya, lagi, pindah lagi. geser lagi. Iya. Itu kalau 1.000 meter persegi, kita muter aja ada 1.000 langkah 1000 langkah. sekali. Iya. Kalau 10 kali, 10.000. Ya 10.000. Iya. Emang berapa banyak Mas langkahnya sehari itu minimal? Dari rumah ke kebun. Ora minimal dari kesehatan itu kalau biar Oh, kalau yang ideal itu 10.000. satu 10.000 ya. Wah, ya akeh ya. Ya, masing-masing beda-beda, ada yang 5.000. Oh. Tapi kalau saya lihat iklan-iklan di apa ya waktu itu? Susu. Di TV apa Susu siapa itu? buat Dengkul tulang- itu? Dengkul itu. Oh ya, Apa susunya orang tua itu. Susunya orang tua 10.000 langkah Aduh, setiap hari. Ngecek keren tuh ya Mas ya? Nggak boleh.
Kepiye? Nggak sampai itu. Kurangi Iya. itu, kurangi polusi udara. Jadi lebih banyak ke Wah, kalau alam. di Itu desa yang berat masih kalau- seger ya. Desa masih segar. Tapi kalau di kota, Iya. Jarang-jarang ke kota aja lah, Mas. Iya. Mas, polusi. polusi udara. Itu sebenarnya paling penting. Iya. Tapi yang nggak tahu mungkin ada gen juga yang saya dengar-dengar waktu zaman COVID itu golongan darah tertentu lebih kebal terhadap virus COVID. Virus COVID. Batuk pileknya tuh nggak sampai kena. Batuk pileknya nggak sampai kena. Iya. Padahal bersentuhan langsung dengan penderita Pasien, COVID. iya. Kami pernah satu mobil karena ngantar penderita COVID harus PCR. Maksudnya baru di Sudah tengarai itu dia punya COVID gitu. di swabnya sudah COVID. Oh, sudah COVID. Harus dikonfirmasi ulang dengan Dirujuk ke- PCR iya. ke lab. Iya. Harus ngantar itu dengan pakai baju hazmat Jangan juga komplit bajunya. komplit, Oh, iya. pakai hazmat gitu di satu mobil. Dan itu udah batuk-batuk yang dalam banget. Waduh. Tinggal menghitung hari, kuat 5 hari apa enggak beliau Iya. ini. Ternyata beliau- Patokannya itu cuman itu ya, iya. cuman Begitu dengar durasi. batuknya udah dalam banget gitu. Iya. Wah, yang nyetir deg-degan nih. Jangan sih nyopir apa? Saya nyetir. Oh. Sebelah saya kebetulan nakes, paramedis, Oh, perawat. Dan beliau menyarankan tuh batuknya. Termasuk dalam. tugasnya jenengan jemput pasien-pasien seperti itu? Ada Waktu beberapa yang- relawan kemarin itu? Ya kalau kondisinya ambulan sedang penuh, Iya. itu kan ambulan Wah, penuh semua. tidur ya, Mas. Maka kita sebagai warga ya inisiatif, siapa yang punya kendaraan boleh dipakai, boleh pakai. Kebetulan waktu Iya. itu kami ada 2 kendaraan. Yang bisa Jadi digunakan. yang bisa digunakan, yang satu untuk sendiri, Iya. yang satu untuk hanya keperluan-keperluan yang lain, dan kebetulan itu agak nganggur, jadi bisa Iya. dipakai buat itu. Iya. Tapi dengan syarat setelah melakukan tindakan ngantar orang Oke. PCR kena COVID Iya. atau ke makam teman, Semproti lagi. semprot dan di karantina selama 1 bulan. Mobilnya itu? Ya, Loh, kok suwe, Mas? ya karena kebetulan garasinya terpisah di rumah. Oh. Dan memang jarang dipakai. Oh, begitu. Iya. Lihat sikon aja. Kalau yang mobil setiap Satunya. hari itu kan ada di rumah. Iya. Kalau yang ini ada di garasi di luar. Garasi di luar. Di luar. Nah, ya plusnya setelah dipakai 1 bulan. 1 bulan nggak usah. Memang itu dipakai. ada SOP-nya seperti itu ya? Atau memang Ya buat amannya aja. antisipasi biar nggak terjadi penularan dari Mm-mm. akibat? Atau kalau itu dipisahkan aja, nggak Iya. dipakai buat harian. Hmm. Nah kalau belum sampai 1 bulan ada yang mati lagi, karena pernah iya. kejadian dalam 1 hari tempat kami itu meninggal 2 kali, 2 orang, hari, Waduh. bukan 2 kali. Oh, iya. Pagi itu orang dewasa, sorenya itu gadis. Dalam satu rumah yang sama atau Dalam beda satu rumah? lingkungan, beda rumah. Oh, beda rumah. Satu RW, tapi itu satu lingkungan, satu komplek. Iya. 2 orang berbeda, 2 Iya. rumah sakit berbeda, Iya. dan hanya hanya terpisah beberapa waktu aja dalam 1 hari. Pagi setelah mau memakamkan yang dewasa, Selesai itu, malam selesai itu, sore udah siap-siap memakamkan yang satunya. memakamkan yang satunya. Dan itu harus langsung dari rumah Langsung. sakit ke pemakaman khusus Langsung gitu kan? pemakaman, dan itu pun sholatnya juga harus di makam, tidak di rumah. Oh. Disolatkan di makam. Iya. Baru kali itu saya selalu dengan kades saya itu sampai turun tangan Iya. jam 10 Malam. malam itu dari depan rumah mengingatkan apa yang kurang. Pak, kurang genset karena di sana gelap, Iya. karena di makam Penerangannya ya? iya, di kuburan desa dusun Oke. itu kan ada di hutan-hutan bambu yang jauh Iya. dari keramaian gitu. Wah, tintrim waktu zaman itu, Mas. Horor lah pokoknya Iya. gitu. Banyak cerita-cerita mistis setelahnya gitu. Oh, Iya tuh. mengikuti itu. Cerita mistis setelahnya. Kita teriak-teriak, petugasnya penggali kubur nggak denger, padahal jaraknya hanya 10 meter. Itu kejadian Kejadian peristiwa saat itu? peristiwa itu. Mobil lampu udah terang gitu, mereka nggak lihat bahwa kami udah dekat. dekat. Udah teriak-teriak, mereka Iya. nggak denger. Ini mungkin Gitu. besok diceritain yang khusus horor. Khusus Mas. orangnya. Iya. Tapi intinya begitu. Iya. Semua bergerak nih masyarakat, Iya. sampai Pak Kades, sampai tenaga nakes puskesmas, Iya. Bu Bidannya jam 2 pagi itu di makam memastikan semua protokol kesehatan Protokol memang itu harus syarat dari pemerintah. syarat
seperti itu. Mereka kan harus bikin laporan ke pemerintah. Iya, berapa pencatatannya, iya, catatannya betul. harus nih. Oke. Dan kami ngalamin itu. Oh. Dari peristiwa itu yang di COVID itu, maka ada kedekatan emosional dengan Pak Kadesnya. Kadesnya. Sekarang masih menjabat? Masih. Oh. Nah, Pak, dari siapa itu namanya? juga namanya Pak Sartana. Pak Sartana. Dari itu juga Siap. ketika di desa, di dusun lain, bukan desa karena kepala desa kan, Beda, ya. membawa beberapa dusun. Oke. Ketika di dusun lain membutuhkan tenaga atau peralatan, mereka ingat kami yang Iya. di komplek perumahan Jambewangi Indah 1 Iya. itu, minta bantuan, kami datang. Siap. Siap. Hmm. Mau kebutuhan logistik atau apa yang mendesak Di saat pandemi itu di ya? saat pandemi. Mungkin sampai sekarang kalau mesti dibutuhkan relawannya juga, Masih kan? lah ya masih bisa dia itu. Masih Tim bisa. rescue kelurahan kan biasanya juga ada juga. Ada. Oke. Ya, puji Tuhan sekarang desa pun sudah punya ambulan sendiri. Wah, keren. Ambulan desa. Di Iya. Magelang itu kan gitu. Dana desa Iya. sekarang ini karena kabupaten itu luas banget. Iya. Saking luasnya, Iya. banyak dusun-dusun desa-desa yang jauh dari akses rumah sakit. Mereka Oh, iya. harus punya ambulan sendiri. Oh. Enggak seperti kita tuh. Kami di Kabupaten Magelang tiap desa punya ambulan sendiri-sendiri. Nah, iya. Maka kalau di kota, di rumah sakit tuh parkir jejer-jejer, geremek, tinggal lihat, oh ini ambulan desa ini, ambulan desa ini, ambulan desa ini, ambulan desa ini. Oh, seperti itu ya. Itu. Yang standby di rumah Yang sakit itu. standby di desa-desa, bawa pasien apapun, mungkin pasien Yang urgent harus Urgent. disampaikan ke rumah sakit yang Iya. lebih penanganannya lebih komplit penanganannya mungkin lebih ya. komplit, apalagi kalau BPJS rujukan dari puskesmasnya ada di pucuk gunung, Waduh, di kaki gunung Merapi gitu, Iya. jauh dari rumah sakit mereka Oh, butuh iya. ambulan desa. Maka sekarang ini efek dari rentetan COVID itu, terus kemudian ada kebutuhan ambulan desa. Iya. Dengan ambulan desa itu makin dekat lagi Pak Kades dengan lingkungan kami, karena salah satu drivernya penduduk di komplek perumahan kami. Oh, iya. Sakjose, Mas. Sakjose. Iya. Mungkin di mata Pak Kades ini, wah ini ada orang kota ini. Ada orang kota. Udah, tulani jauh. Iya, gitu. tulani atau- Jadi kalau diajak ngobrol itu, Iya. soalnya Masuk ya? nggak masuk ini. Akhirnya gampang. Iya. Daripada ngomong sama misalkan orang desa, ngapunten Pak, mboten napa-napa, nggak ada apa. Iya. Nah, gitu. Nggak satset. Nggak sacet. Iya, betul. Yang dibutuhkan waktu itu memang satset. Mang sacetnya. Cepat, tepat, dan tidak nyalai SOP Iya. untuk penanganan Iya. yang bencana Mungkin kalau COVID orang itu. lokalnya kan biasa sak mati ya, wes alan-alan waton Iya. kelakon. Padahal Gitu. kita perlu cepat, Perlu cepat. harus selesai ditangani. Ya, Dongone muga-muga selamat. moga-moga selamat. Iya. Dan itu urusannya masalah waktu gitu. Iya. Mungkin kalau yang Oh ya, yang biasa tinggal di kota besar, wes biasa ya waktu. Nah, nggih. Iya. Begitu tinggal desa ya sat, semua butuh cepat. Iya. Itu masih Pak Bisa lagi, Kadesnya. Mas? Masih. Jangan- iya. Katanya mau diperpanjang Sama masa jabatannya. Pak Lurahnya nih. Yang peraturan zaman Jokowi kemarin yang 5 tahun jadi 9 tahun, Oh. harusnya 5 tahun ganti, ini diperpanjang jadi 9 tahun. Jabatan lurah. Oh, Oh, Kades sama lurah Kades beda ya? ya? Beda, Beda mungkin ya. beda. Kalau Kades itu punya jatah lemah bengkok, Nah, yang di Yang saya pakai itu. Oh, Iya. yang 1 hektar itu. yang 1 hektar itu. Dapatnya berapa hektar, Mas? Kalau Pak Lurah, Pak Kades itu? Mungkin sekitar 5 kali ya. Sampai 5 toh? Ya tergantung Daerahnya masing-masing. daerahnya masing-masing Iya. dan aset tanah desanya. Aset tanah desanya. Ada beberapa yang memang ini tanah desa, Iya. terus tanah desa itu milik desa untuk memasukkan desa. Ada yang ini tanah bengkok untuk penghasilan Pak Kadesnya, sekretaris desa. Iya. Terus masih ada tanah bengkok untuk kaur, Iya. kepala urusan itu punya lagi. Hmm. Nah, yang saat ini saya tanami peppermint itu saya sewa dari salah satu kaurnya, Kaunnya. kepala urusan. Iya. Biasanya kalau di sana perangkat desa daripada nanem, Iya. mending disewain. Sewa. Oh, ya waktunya habis buat ngurusi pelayanan Ngurusin juga toh. pelayanan, pajak dan segala macam, ngurusi kesehatan, pembangunan dan segala macam, mungkin udah nggak sempat bercocok tanam, kira disewakan. Iya. Begitu.
Sakjose ini Mas. Menarik sih. Iya. Apa yang dulu saya bayangkan kalau mau bertani berarti harus beli tanah ya. Iya. Wah, Harus punya tanah harus sendiri. punya tanah sendiri. Udah paling nanam di halaman. Ya kalau halamannya Seberapapun halamannya bisa seberapapun ditanami. halamannya. Iya. Tiba-tiba saya datang di daerah yang kebetulan komplek perumahan tetapi Jenengan itu bukan asli sana toh? bukan. Lah, aslinya Daerah mana? Semarang. Oh. Kami perantau, Di Magelang perantau. merantau ke Magelang. Tak kira dapat istri orang Magelang? Dapat istri orang Semarang dan beliau juga merantau ke Magelang. Semarang, ketemunya di Magelang. Oh. Ketemunya di Magelang, merantau di Magelang. Iya, iya, Dan iya. tinggal di satu komplek perumahan, Iya. perumahan tentara Wah, yang isinya banyakkan lansia. iya. Situasinya bukan seperti perumahan tapi seperti desa. Guyup. Wes. Satu dengan satunya tuh saling kenal. Iya. Tidak ada namanya pagar tertutup. Pagarnya terbuka semua. Terbuka semua. Ya meskipun tertutup tapi teralisnya kebuka. Iya. Bisa Gitu. untuk komunikasi juga. Bisa ya. untuk komunikasi. Itu Satu RW. ketemunya pripun Mas sama istri Mas? Kok bisa ketemu di Magelang? Apa jenengan sak abis terus ketemu neng? Ketemunya di WA, sosmed. Wah, canggih. Zaman itu tuh saya masih di Semarang, masih sering tulen ke Jakarta ketemu teman-teman yang biasa berinteraksi di Iya. dunia kesosialan, gitu. Sosial, berbagi cerita, cerita, berbagi donasi, donasi. ngumpulin donasi. Saya ketemunya di situ. Iya. Kami waktu itu sama-sama menjadi relawan Yayasan Sosial Sugio Pranoto. Oh, alah. Betul. Ada panti Ureda, ada Semarang. panti asuhan cacat Iya, ganda. banyak. Lalu kamu ada teman donatur dari Jakarta. Suatu kali pun iseng-iseng pengen, ayo kita berbagi tas sekolah, 1001 tas sekolah. Iya. Jadilah bikin grup WA. Nah, beliau ini ada dikenalin. Oh, gitu. Masuk dalam grup. Nah, ini siapa? Gitu, kontak. Selesai program itu. Katanya di kesehatan. Kok sama sekolahan? Kan kegiatan di luar itu bisa macam-macam. Oh. Karena dulu kan saya berkecimpungnya di gaul ya. maksudnya. beasiswa Iya, betul. anak-anak terang SD sampai SMA. Hmm. Dari tahun 2013 sampai tahun 2000 kemarin terakhir 2018 itu kan Itu masih- berkecimpung di situ. Iya. Di beasiswa. Kebetulan bersinggungan dengan Yayasan Sosial Sugio Pranoto. Iya. Membiayai beasiswa anak-anak karyawan Yayasan Sosial Sugio Berarti Pranoto jenengan juga. ini orang mau petani murni tok tapi juga punya latar belakang yang jos di sosial juga ya Mas ya. Iya. Jiwa faktor sosialnya circle. tinggi. Sosialnya tinggi. Ya sosial. Sosialnya tinggi. Itu Tuhan mengutus Anda di situ. Ya, Di tempat yang benar. happy-nya di situ kan. Iya, benar. Wah, betul Mas. Kalau apapun kita kerjakan dengan happy itu hambok ketemu bojone ngono tetap happy kok. Happy toh? Happy. Iya. Happy. Saking happy-nya sampai kebablasan Iya. sendiri. Ya orang kebablasan emang terkening. Saya ini pasien rawat jalan loh. Oh iya. Untuk rumah sakit jiwa loh. Kan Serius? istri psikolog. Karena setiap hari mesti kontrol ke rumah sakit nih. Istrinya apa Mas? Psikolog. 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 Kok iso pas banget ya? Anda butuh itu dan Anda punya Setiap hari saya harus kontrol. daripada bayar toh jenengan. Kontrol istri, dia kerja apa enggak gitu. Oh, Harus Tak kira dikontrol ini- gitu kan. Iya. Oh, istriku bekerja. Oh, Iya. istriku di Bangsal. Oh, Selesai iya. gitu. Kontrol. Psikolog. Psikolog. Oh, enak tenan nih Mas. Aneh kan ya Iya. dunia ini. Tuhan yang menyatukan ya, Iya. sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Iya, kebutuhan masing-masing. Buat Anda itu anugerah. Anugerah. Ya, buat istri nggak tahu ya. Nggak tahu. Jangan bilangin loh. Jangan. Itu Kan nanti di sana. Oh ya, beliau nggak denger. Iya. Bisa diedit nggak nanti? Bagian keceplosan Orang ini. apa? Aduh. Iya, gitu. Kita bikin podcastan sendiri. Iya, boleh nggak apa-apa. Curhat, Pak Disus. Gini ya. Ini kayaknya sudah cukup siang, Mas. 1 jam Oke. lebih kita ngobrol. Banyak yang Mas Adi cerita dari pertanian, dari kisah-kisahnya yang dengan peralatan yang modern tadi. Saya dengar soal mancing tadi ngapain ya? Jadi mancingnya besok aja, Mas. Ini Oke. kalau diomongin nanti bisa sampai sore, Mas. Sebenarnya pertanian itu ada kaitannya dengan mancing. Oh iya? Ya kalau lahan pertanian sebelah sungai, Oh iya? iya. Memang kalau mancing cuma di sungai dekatnya lahannya jenengan? Iya.
Kalau cuma mancing wader, rujeng kan cuma di situ aja. Bisa. Kita podcast di sana, Mas. Bisa Sebelah itu. sawah itu ada sungai irigasi yang isinya palung, Wah, keren. melem. Iki mingin-mingin ini apa arep ngajaki? Sebenarnya ada korelasinya. Kalau zaman mbah-mbah dulu kan ada pertanian yang Tumpang sari apa tumpang mina, sari, mina padi. padi. Betul, Mas. Sekarang jarang. Iya. Nanam peppermint tapi terus Iya. di irigasinya itu ada, Iya. di sawah itu ada ikannya, kiri kanan ada sawah. Lah kok godongnya Guman teleknya wis tau jadi nyoba umpan pupuk. pakai peppermint belum? Belum daunnya? pernah ya, mungkin Bisa dicoba loh. Sapa Awas ngerti ya. pitik radoyan, keong radoyan, kalau iwak jebule doyan, seneng sing pedes-pedes. tawes, Wis. bader, Mantap. gurame Iya. itu yang bisa jadi itu. Iya, kan Bisa jadi. ijo-ijonya minnya Seger. membuat kayak segernya Kemudian Kio- aroma mentolnya itu merangsang, gawe luwe. ya bikin lapar ikan. Iya. Bikin- Wongnya luwe kok. Bikin lapar apa bikin nesu ya? Beda tipis. Karena Karena nek kalau- wong luwe Heeh. gampang nesu. Gampang nesu. Padahal wong nesu gampang mangun. Kayak senggol bacok. Ah, Senggol caplok. Iya. Seger. Itu pertanian, kalau ngomong pertanian peppermint misalnya dengan mancing perikanan. Iya. Karena sebelah kiri kanan sawah, kiri kanan sawah. Us, mantap, Ya Mas. kebetulan yang peppermint ini kiri kanan Iya. saya masih sawah, Pasti bisa digunakan. masih bisa digunakan. Tapi bukan lahan jenengan. Bukan. Oh. Tapi mereka rata-rata sawahnya sawah sewa, hanya beberapa orang yang Iya. sawahnya itu sawah milik pribadi sih. Iya. Tapi terlepas mau sewa atau milik pribadi, sekarang ini nggak ada yang nggak mungkin kalau orang mau bertani. Betul. Nggak usah mikir nanti beli Lemah tanahnya, sopo, lemah yang ning lemah ngendi. endi. Banyak tanah nganggur. Iya. Yang kalau kita mau olah pun tembung aja, oh tak tanemin gitu, Iya. kita bagi hasil. Nah, ini yang mau saya minta dari Mas Adi. Satu kiat khusus atau kata-kata apa yang bisa disampaikan biar para pemuda, banyak masyarakat itu bergiat lagi untuk bertani. Iya, Karena petani kan sekarang menurun. menurun. Lah lemah digawe tol loh, Mas. Mm-mm. Piye wi? Lemah di betol. Oh jadi pertanian vertikal sana nih. Enggak. Kalau yang dari 1 hektar kepotong buat tol 1/2 hektar, berarti yang 1/2 hektar ke atas nah. Piye meneh wi? Ada loh sekarang model trap. Kalau orang Hidroponik itu atau dibuat bisa hidroponik, bisa pakai media tanah, iya. tapi dibuat sub gitu, seperti apartemen, seperti orang tinggal di rumah Rumah. vertikal, ini Oh. lahannya vertikal karena sempit, nah, Iya. lahan jadi vertikal. Yang tadi Iya. punya 2 hektar, 1 hektarnya kepotong buat tol, ya 1 hektarnya satu lagi di atas. Iya. Oh. Sekarang lagi tren. Memang biayanya mahal, tapi tidak mungkin pertanian vertikal itu Iya. diaplikasikan. Saya setuju sih, maksudnya banyak petani tapi bukan petani, Heeh. tapi bisa mendapatkan keuntungan dari dia bercocok tanam itu. Kadang dia nih karyawan nih, Iya. pulang kerja, tak ngepani tanduran, dia buat hidroponik atas seperti yang jenengan sarankan tadi. Nanti sawi diuntingi lah istilah itu, Iya. didol kiwa tengene 2.000 3.000. Jadi bisa menghasilkan pendapatan lain-lain juga. Ya sebenarnya kalau ada kemauan itu bisa. Iya. Di komplek nggak ada lahan ya sama sekali ya. Iya. Kita misalkan serawung ya, ini Iya. kejadian di komplek saya ya. Iya. Kalau kita biasa serawung, kita ngobrol-ngobrol, nggak usah pakai lahan lah, pakai barang bekas galon gitu, Oh ya. heeh, buat media, Iya. taruh di pinggir-pinggir jalan. Kan biasanya di pinggir jalan tuh ada satu space yang memang tidak boleh digunakan untuk jalan. Oh, Mungkin iya. buat parkir atau Betul. buat benteng sungai apa Iya. buat, Kalian-kaliannya itu. kalian got ya di Iya. atas itu aja, taruh itu. Bayangkan kalau itu berapa tanaman di pot galon itu Iya. untuk satu RT aja lah. 56 kakak satu rumah itu ada kiri kanan Iya. ada tanamannya. Cabai, Oh. sawi. Kalau ini misalkan peppermint semua. Wah keren. Ya. Satu, kayak di kompleks saya itu kan tanaman tingginya sudah jarang. Banyak debu. Iya. Paling tanaman-tanaman besarnya ada di pinggir-pinggir komplek, tapi yang di dalam depan rumah sudah nggak Iya. ada tanah. Oh. Paling bisa tanamin anggrek, ya
paling memungkinkan tanam buah jambu, tabu lampot, Iya. itu di pinggir-pinggir. Sudah mulai di Sudah. perumahan. Oh. Kalau pinggir rumah sudah habis, pinggir rumah orang lain. Iya. Gitu. Pinggir rumah udah habis, seberang rumah orang lain. Nah, gitu. Yang penting tanamin aja. Iya. Terus. Kalau itu bisa menular, sebenarnya cuma beberapa pohon aja sudah bisa untuk tambahan penghasilan. Iya. Taruh kata, tomat, panen kan, bayaran sepiro. Iya. Jambu air. Jambu air. Jambu air. Ditanam di galon. Ditanam di depan rumah, pakai planter bag, Oh. pakai galon. Ini Iya. yang ada di rumah saya itu pakai galon sudah berbuah. Ini lagi ngembang lagi. Oh. Hanya di galon. Jambu air. Jambu air. Oh. Anu mana? Jambu Jambunya tuh Deli apa jambu? Kan ada jenis-jenisnya tuh yang jambu demak itu loh. Jambu kristal. yang hijau apa yang Ini yang hijau. oh yang hijau. Yang nggak Iya. ada bijinya. Wih. Elok man. Dan itu pengembangannya hanya dari stek. Wih. Bukan dari cangkok, bukan dari beli pembibitan. Iya. Kita tinggal di kebun itu ada pohon buah jambu yang Pak Kades dulu tanam, Iya. bibitnya bagus toh, dan sudah berbuah berkali-kali, ambil Tugel. pucuknya, dan itu pucuk tertentu, Iya. lalu tancepin ke tanah. Oh. Kan kalau pakai stek akarnya tidak ke bawah, Nyebar. tapi serak nyebar. Iya. Paling cocok buat tabu lampot ya. Iya. Jadi dia nggak ngerusak potnya ke bawah. ke bawah, Iya. tapi dia nyebar pakai galon-galon. Udah mau panen? Itu jambunya itu? Itu udah mau panen kedua. Wow. Kemarin udah panen pertama, Iya. rontok tinggal satu, ukuran segini, kasih ke tetangga. Tapi yang pakai planter bag udah panen satu gerombol tuh isi 10. Isi 10. Yang jambu demak itu? Jambu demak yang Oh. tebel-tebel manis, nggak ada bijinya, bijinya kecil Iya. sekali gitu. Nah itu, Keren itu. terus yang satu lagi, Iya. itu yang sekarang lagi berbunga lagi, dalam satu galon, medianya hanya galon. Iya. Galon. Dan itu pupuknya gampang kok. Kalau kita motong-motongin daun atau rumput Jegur gitu kita aja? jegur gitu aja. Punya Enggak. tanaman apa namanya? Lidah buaya. Iya. Lidah buaya kan orang seneng nanem, Iya. tapi begitu ngolah males ya. Akhirnya banyak anaknya segala macam Iya. kemana-mana. Potong-potong aja, Buat rabuk. cacah buat rabuk. Udah terus. Nah, satu punya jambu, Mas. Udah 5 tahun. Udah bisa dipakai di paper bag itu tadi. Enggak buahi, apa ya? Potong aja, ganti. Iman-iman loh. Godongnya api. Diganti Kalau- yang lebih apik iki. Di apa namanya? Biar keluar buahnya ada trik tertentu. Trik tertentu ya. Ini yang Kalau 5 tahun sampai nggak berbuah, berarti memang dia tuh nggak berbuah. iya tuh sebenarnya itu terlaluan. Saya juga punya kelengkeng yang sudah 6 tahun nggak pernah Berbuah. berbunga. Berbunga. Jangankan berbuah, Berbunga. Iya, Pak Do. mau saya potong, Berarti kuningnya dipotong aja, ganti Potong. tanaman yang lain. ganti tanaman. Oke. Gitu. Sampai Meskipun rumah. tanaman yang sama pun, Iya. tetapi tanaman yang sudah yakin kali itu berbuah. Kalau mau berusaha pangkas atasnya. Iya. Jangan biarkan tanaman jenengan itu lebih cepat tumbuh ke atas, Ren. Iya. Ini teorinya ya, saya juga Iya. belum praktek. Supaya daun degeneratifnya itu lebih banyak tumbuh daripada yang vegetatifnya. Atasnya pangkas Iya. terus. Siap. Kalau udah batanya dikebiri, Iya. di Kurangi stop pertumbuhannya. pertumbuhannya. Semoga dia mau berbunga. Berbuah. Udah ya, tak perang gak sih godong kabeh tak kari pang-pange tok to. Itu tak kayak apa namanya rabuk buang buah itu yang gandasil Gak buah. tahu lupa apa namanya itu. Berapa judul apa tutupnya itu. Ya udah. Tapi juga belum berbuah. Berarti memang perlu dipotong aja ya. Perlu potong. Siap. Oke. Kalau mau misalkan sayang ya potong tinggalin 2-3 daun. 2-3 daun. Ya. Tak entek yo, Mas. Kalau yang saya dengar ya, misalkan apokat katanya mesti dilukai. Oh. Potong tomnya dicacah-cacah gitu. Iki Katanya jambu bisa dilukai gitu. po ya? Mungkin ya. Perlu dipaksa dulu. Saya ya? belum pernah mencoba itu. Iya, mesake aja nih. Iya, sebenarnya kasihan juga Iya. tidak berberi ketumbuhan ya. Yes. Nah itu. Beri pertumbuhan. Oh no, Mas Adi, Iya, nih. Saya juga ngerti itu. Tanaman mesti dilukai supaya tumbuh. Singkong kalau udah berbuah malah
pangkas sampai Bedol. bawah. Kenapa? Manusia itu loh. Manusia dia. Ya. Begitu. Oke, Mas Apa Adi. lagi nih? Kayaknya sudah banyak yang diomongin ya ini ya. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi Oke. dengan tema yang Terima berbeda. Ada secara tadi ada satu mancing. Yang kedua Oh iya, yang tadi saya belum jawab ya. Apa? Pesan buat anak-anak muda. Oh iya, Yang tadi kita malah lupa. karena banyak yang itu satu Nggak dua kata. menarik. Memang pertanyaan tidak menarik. Tidak menarik. Itu buat kacamata orang umum ya. Iya, Tapi kalau mereka yang terutama yang udah orang kota, iya, orang stres, punya kerinduan punya lahan pertanian. iya, Sekarang ini trennya orang-orang Jakarta yang tinggal di ibu kota gitu. iya. Mereka harus punya lahan di luar kota. Buat acara weekend mereka bercocok tanam, berkebun. Oh iya. Bahkan kalau ada tanah kosong di komplek perumahan mereka, Iya. mereka tanemin. Oh, tren Itu trennya Untuk karena mengurangi kesibukannya stres itu. iya, buat balancing hidup. Iya. Kalau untuk anak muda, bayangan mereka kerja jadi petani itu mesti satu harus punya tanah, Iya, kedua harus mencangkul, iya, ketiga harus merawat iya, dan merawat dari tahun ke tahun dari dulu sampai sekarang hanya pakai arit, arit, pakai cangkul, traktor, pakai kebu. iya traktor kebu. Iya. Padahal sekarang ini teknologi udah makin maju. Teknologi pertanian modern ya. Justru anak-anak muda bisa pakai AI, Wis, Ya. iki. sudah pakai artificial intelligence, Iya. sehingga ketika mau ke lahan tinggal buka DWK, meta AI, mau tanya ini. Ini tanduranku godongnya kuning diapake ya, Lek? Ngapain ya? Oh. Aku butuh alat gigi apa ya? Langsung disambil. Gue rak kudu nganggo pacul. Nganggo iki wae. Nganggo iki. Iya. Nah, yen ku duit nganggo traktor udah papat. Harganya udah lebih murah. Iya. Beneran loh. Apa ya? Saya baru tahu sekitar seminggu ini. Dulu bayangan saya satu traktor yang roda 4 itu Nggih. harganya hampir sama dengan mobil Ayla Agia. Di Iya. atas 100 juta lah. Oh, ratusan. Ratusan Oh. juta. Orang traktor yang mesin kubota diesel itu aja hand traktor Iya. yang buat membajak sawah dan ngeluku itu harganya sekitar 35. puluhan, 35. Iya. 35 ke atas. Nggih. Kemudian yang kecil itu yang saya pakai kultivator rotari itu 20-an. 15. 15. 15. Oh. Dan sekarang sudah banyak yang jauh lebih murah dari itu. Pilihannya makin banyak. Harga 5 juta ada. Iya. Pemotong rumput satu mesin aja yang dulu masih harga merek Honda harga Iya. 2 juta, Tasco 1,8, Hyundai merek 1,5. Sekarang banyak merek yang harganya di bawah 1 juta. Oh. 750 sudah dapat Wes. dengan fungsi yang sama, dengan konsumsi BEM yang sama. Iya. Kemudian kalau pengen menarik lagi pakai Iya. drone dong. Untuk pemetaannya. Untuk pemetaan, Iya. untuk penyemprotan. Kebayang nggak dulu kalau misalkan drone itu mesti yang gede, autel, wah Iya. miliatan itu pemetaan. Yaitu kalau lahannya hektaran di Sumatera, 10 Iya. hektar. Kita tanah cuma berapa ratus meter sih. Ya, iya, betul, Cuman betul. jauh dari rumah. Nggih. Pakai drone sekarang di GMF Iya. sudah keluar loh. Mereka mendengar keluh kesah konsumen. Wah, kalau di GE Agras Iya. terlalu gede, mahal. Ambane ae, wah, ambane ra karuan. Keluar di GMF Iya. 3M. Bisa untuk pemetaan, ya meskipun harganya masih mahal. Iya. Sebenarnya pakai drone mainan Iya. juga bisa. Pada intinya kan sebenarnya bukan sama dengan kesulitan petani tempo dulu. Simbah, bapak kita dulu kan ya Iya. seperti itu kesulitannya. Betul. Semua serba tenaga. Semua serba tenaga, Iya. harus nyari buruh. Betul. Kemudian tradisional, Iya. konvensional. Betul. Kalau kita misalnya mau beli alat-alat pertanian harus jauh. Iya. Ke toko pertanian kalau itu di desa jauh banget. Iya. Sekarang sini sudah ada online. TV online. Iya. Shop. Toko online, Iya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ada Bangkrut, Lazada dan segala macam. Iya. Semua alat pertanian dan peralatan pertanian, bahkan pupuk, bibit Tersedia. tersedia semua. di situ. Tinggal kita mau apa? Tik 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 tik. Dik, dik, dik. Dari sawah, dik 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 dik. Terkait kayak gini. Target kang ini, aku butuh pupuk koge, kambing, etawa, Yes. 2 karung. Ting. 30 menit kemudian sudah sampai ke rumah. Iya. Kita nggak perlu capek-capek Nah, iya. seperti
petani zaman dulu mesti Iya. meluangkan 1 hari untuk belanja pupuk, Iya. belanja alat pertanian. Betul. Sekarang semua sudah tersedia online. Semua tersedia di depan mata, Di depan tinggal mata. kita perintahkan, Tinggal itu kita bisa perintahkan. tahu. Iya, Cari pembeli. cari pembeli. Cari pembeli. Dari hasil pertanian, aku duwe singkong gajah 1 ton. Siapa sih gelem? Coba ngelam di Facebook misalnya. Di Facebook? Di grup jual beli pertanian. Iya. Tiba-tiba udah ada yang WA, aku gelem. Nggak ada yang sulit juga dengan marketing hasil taninya ya. Nggak ada. Yang agak sulit sekarang itu mungkin menstabilkan harga. Iya. Dan yang kedua daya tariknya. Daya tariknya. Lebih menarik orang kerja sebulan langsung dibayar daripada orang menanam peppermint Iya. baru bayaran 2 bulan. Iya. Dan itu bayarannya dicicil. Rasa banter-banter. Tetapi ini kan mindsetnya kalau ini Iya. karyawan, ini pengusaha. Iya, betul. Long time. Iya. Nah, bandingkan mereka harus berangkat pagi pulang sore, Iya. kita bisa berangkat ya agak siangan dikit deh. Iya. Oh besok panen, yes pagi-pagi sekali jam 6, tapi istirahatnya lebih pendek. Iya. Kalau Mas Nunduk udah bilang, aku besok panen ya, iya isuk ya jam 6 keluar rumah. Tapi kalau nggak ada jadwal panen, jam 8 baru keluar rumah. Nanti siang bisa pulang ke rumah, siapkan es minker sambil makan siang, sore Masuk. ke kebun lagi. Iya. Daya tariknya pertanian ini yang sekarang ini PR kita semuanya. PR ku juga. Oh ya, kita Oh ya. Gimana? promosi pertanian dengan teknologi modern. Iya. Dengan teknologi modern yang murah, mudah didapat, Mudah didapat, dan efisien. efisien dalam pelaksanaan Pelaksanaan bertaninya. bertanian. Hmm. Contoh paling gampang tadi yang saya sebutkan, menanam tanpa olah tanah. Tapi Ya maksudnya kalau mau nanam singkong nggak harus dipaculi sampai keringetan, cuman Molak-malik. walik situ aja. Yang mau ditanam di titik itu ya cuma hanya di titik itu aja. Nggak harus seperti yang lain harus dicangkul semua, Yes. dibalik tanahnya. Itu kan udah nggak efisien. Keren. Di situ. Harus pakai cangkul, ya udah pakai mesin kan. Iya. Pakai modern. Nggak Ya, capek, mudah-mudahan Mas kalau ada yang melihat ini kemudian tertarik, kemudian tergerak hatinya, terpanggil menjadi Iya. tidak harus petani murni. Sekarang petani modern sudah bisa dikerjakan. Apalagi pertanian sekarang bisa di ruangan ber-AC. Mantap. Sinar mataharinya diganti lampu. Iya. Saya juga baru tahu, ya gini nih, kasih lampu Bawahnya T5 yang 10 watt, Iya. warna putih gitu. Itu udah bisa menggantikan sinar matahari UV. bisa membuat fotosintesa tanamannya. Fotosintesis sendiri namanya. Oh iya toh. Sehingga kalau namanya pertanian Raknya vertikal itu? ini nih, di sini nih. Tanaman Kita apa? nanam toge. Toge nggak boleh tanam ya. Itu misal tuh gitu sawi. tokolan itu ya? Tokolan. Oh iya, Nanam siap. sayur sawi di sini. Iya. Nah, tomat baby di sini. Iya. Terus ini cabai keriting di sini. Wah. Di sini ada lampu, ini ada lampu. Nah, Udah sekarang jadi gawe pertanian vertikal. Indomie goreng kali. Iya. Iki. Ini. Wah. Lep. Lep. Imajinasinya liar. Iya no, jam yang ini Jam yang ini. imajinasinya memang harus seperti itu. Dan ujungnya ke makanan. Iya. Sawi, Lombok, lombok, tomat. Di bawahnya Apa? kolam Bus. lele. Waduh, duh. Jadi airnya Iya. dari sini buat nyirami. Iya, turun. Putarannya air gitu ya. Kolam satu kotak isi 25 lele. Jadi pas toh. Cukup lah. Pecel lele, Pecel lele. lalap sawi. Belus. Eh, Masuk Pak Eko. ada Iya. ngelitenan nih. Oke. Oke. Makasih Mas Adi waktunya. Sama-sama. Kapan-kapan tetap main lagi ke rumah Minke ya. Siap. Nanti kita ngobrol manut Mas Adi lah, pengen mancing apa sing horor mau, ora apa-apa. Ning nek iso nek sing pas horor lampune digawe rada peteng sithik. Iya. Iya. Kuning-kuning gitu. Iya. Ning pojokan kono ana background-e apa ngono ya. Ben kaya film-film sing elok sakit. Iya, nanti ada macam pengen cerita ada horor, tapi bukan horor mistis. Di-keep dulu aja kali Iya, yang itu. siap. Itu buat Ini dah Podcast ada ya. clue-nya. Horor mistis. Ini Kan tuh. penasaran. Iya. Dunia pertanian tuh gak jauh dari ini. Ada mistisnya juga. Ah, ini nggak mistis. Di-keep dulu. Oke. Yang untuk hari ini kita cukup di sini.
terima kasih waktunya. Sama-sama. Tetap saya jaga terima kesehatan. kasih. Meskipun Luar petani biasa. jangan hitam-hitam. Iya. Tetap dijaga pakai Luluran ya. lulurannya ya. Gitu Ini ya, Mas, ya? udah luluran pakai lumpur. Oh iya, biar tetap terjaga kehitamannya. Iya, siap. Hidup petani Indonesia, Hidup petani tetap Indonesia. semangat. Dan nggak harus kapalan ya. Oh enggak, kan pakai alat modern. Alat modern. Nggak macolok, Oh, aman. Petani keset. Thank you. Sama-sama. Sampai lain Terima waktu. kasih banyak sudah Matur nuwun. diundang. Iya. Maturun, Pak Di. Sak jose. Sak jose.